Bapak Ibu bisa lihat slide saya? Tolong ketik 111 biar saya bisa lihat. Kalau Bapak Ibu, oke, Pak David bisa, oke, baik. Semua bisa lihat ya? Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu berada di sebuah perusahaan namanya Swanghor Indonesia. Kita selalu bilang SHI ya, itu namanya Swanghor Indonesia. Dan asumsi saya di sini yang masuk ke dalam grup ini tentu yang sudah bergabung dan tentu yang sudah punya downline, ya. Bapak Ibu luar biasa, karena di grup kami sekarang udah hampir mau 500 orang dalam waktu belum sampai 1,5 bulan. Karena Bapak Ibu begitu percaya ya, percaya produknya, perusahaannya, dan sebagainya. Itulah yang namanya duplikasi ya, luar biasa ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mempelajari, sudah tahu sistemnya ini, dasarnya seperti apa, tentu Bapak Ibu akan lebih hebat lagi ya, dari yang sekarang ini ya. Oke, nah Bapak Ibu juga udah tahu ya, kita ada rutin basic trainingnya itu adalah setiap hari Kamis. Silakan Bapak Ibu undang semua calon prospeknya Bapak Ibu atau member-member barunya Bapak Ibu masuk ke dalam basic ya, basic training. Advance adalah bagi member yang sudah bergabung, sudah belanja ataupun sudah mensponsori ya. Jadi mereka wajib tahu tentang ini ya, dasar dari perhitungan ya. Oke, yang paling penting juga Bapak Ibu harus tahu websitenya Swanghor ya, itu ada di layar ya. Swanghor, ibis.swanghor itu tutup jam 22. Banyak sekali member yang WA ke kami, kok kami nggak bisa mendaftarkan orang, karena websitenya kita direct ke Malaysia. Mereka tutup jam 22, kembali buka kembali jam 6 pagi. Sebenarnya sih udah dibuka jam 4 atau 5 pagi ya. Di sini saya tulis jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan, perhatikan jamnya. Kalau ada yang tidak bisa mendaftarkan, tolong perhatikan jamnya supaya orang yang mau didaftarkan tidak panik. Kok ini nggak bisa didaftarkan, ya. Lalu yang kedua, cara belanjanya saat ini ya, itu hanya dengan 2 cara. Dengan cara, kalau mau pakai website, bisa dengan credit card, ya. Jadi, kalau yang nggak mau ribet, silakan pakai credit card. Lalu yang kedua, kalau kita nggak punya kartu kredit, kita secara manual namanya, yaitu dengan cara transfer ya. Nomor teleponnya ada di slide. Bapak Ibu tanya sama upline-nya Bapak Ibu ya, saya mau belanja, bagaimana caranya? Atau kalau Bapak Ibu ada di grup, kita setiap hari selalu share cara belanja, step-stepnya dan sebagainya ya. Tinggal melaporkan, jadi sangat simpel sekali. Yang ketiga yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa setiap kita berbelanja, setiap produk itu punya poin. Contohnya, juara coffee, ya, yang silver maupun gold, itu kalau kita sudah jadi member, harganya 142.000. Poinnya adalah 26. Lalu, Lingxi Tea ya, Lingxi Tea ini tapi belum keluar, tapi harganya sudah keluar ya. Jadi, harganya 179.000, isinya 30, poinnya 38. Yang ketiga, ini odol ya. Di Indo1 kita sudah mengajarkan ya, gerakan serentak kopi teh odol ya. Ini yang sesuatu yang harus digerakkan, karena ini repeat ordernya tanpa disuruh, orang akan repeat order. Dan produknya memang juara ya, untuk kopi, teh, dan odol ini ya. Sangat terjangkau sekali ya. Odol harganya 50.000, poinnya 11. Lalu ada Lingxi. Lingxi ini adalah dasar dari ekstrak dari Ganoderma. Kalau Bapak Ibu kepingin memaintain kesehatan gitu ya, mungkin bisa pakai yang harganya paling terendah ini ya, untuk maintain. Tapi kalau kita udah mulai ada penyakit, seperti yang selalu digembar-gemborkan di grup ya, selalu kita jangan jadi dokter. Ya, Bapak Ibu kalau ketemu orang yang sakit jantung, kanker dan sebagainya, sebaiknya arahkan bicara ke nutrisionis ya, supaya mereka bisa mendapatkan arahan yang tepat kepada yang sakit ya. Kita fokusnya ke kopi, teh, odol ya Bapak Ibu ya. Indo1 fokusnya ke situ ya, supaya Bapak Ibu punya passive income yang stabil ya.
Lalu yang keempat, Bapak Ibu juga harus tahu, setiap 1 poin itu ada pengkalinya. Untuk Indonesia, pengkalinya adalah Rp3.000, 3.000 perak, ya. Jadi 1 poin itu selalu pengkalinya 3.000. Ini adalah di semua bonusnya akan terpakai, jadi Bapak Ibu harus tahu ini. Yang kelima, Bapak Ibu juga harus tahu, sebenarnya registrasi di SHI itu bayarnya 18.000 untuk 1 tahun dan dapat starter kit. Namun, perusahaan ini sedang mengadakan promo sampai akhir Desember untuk percepatan membumingkan kopi. Makanya itu dimunculkan voucher untuk mendaftarkan secara gratis, ya. Nah, caranya gimana supaya voucher ini bisa kebuka terus? Bapak Ibu yang sudah bergabung itu usahakan mensponsori 1 orang aja di bulan tersebut, ya. Contohnya gini, misalkan saya bergabung di 5 September, berarti saya udah punya voucher fasilitas mendaftarkan orang, itu dari 5 September sampai akhir Oktober, jadi H+1. Kalau saya tidak mensponsori orang 1 aja di bulan September atau Oktober tersebut, voucher saya hangus. Pada saat bulan November, saya udah mau gerak, mau mengajak 1 orang, orang yang saya daftarkan itu harus bayar. Kalau pakai website 18.000, kalau langsung ke kantor, chat ke kantor itu 13.000. Tapi nggak usah khawatir, mereka dapat starter kit. Starter kitnya dikirim ke rumah. Jadi saya lihat fair juga, gitu ya. Jadi ini saya lihat dari sisi ongkir, dari sisi pendaftaran, ini company oke, ya. Mereka nggak cari uang dan sebagainya, gitu ya. Jadi yang harus diingat itu ya. Jadi yang namanya voucher itu adalah fasilitas para upline untuk mendaftarkan downline-nya sebanyak mungkin. Yang penting kita mendaftarkan 1 orang di bulan ini, ya, bisa teman, saudara, atau apa gitu ya. Ini memanfaatkan kegratisan ini. Nah, Bapak Ibu punya H+1 voucher gratis untuk mendaftarkan orang. Oke? Yang ketujuh yang harus diperhatikan adalah banyak sekali juga yang bertanya, ini bonusnya mingguan kah? Poinnya hangus kah? Banyak sekali yang tanya itu ya. Jadi di sini sistemnya adalah poin itu dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal 30. Poin diakumulasi secara pribadi dan grup unlimited level, artinya sedalam-dalamnya grupnya Bapak Ibu. Poin dihitung, lalu jangan heran, akhir bulan website jam 11 itu tutup. Karena apa? Website kita nginduk ke Malaysia, mereka perlu menghitung. Ya, tetapi tanggal 1 jam 6 pagi websitenya sudah buka kembali. Nah, jadi yang ikut advance jangan panik kalau kok ini nggak bisa mendaftarkan di akhir bulan dan sebagainya, ya itu mereka setelah jam 11 websitenya ditutup, ya, mereka perlu menghitung dan sebagainya. Lalu kapan kita akan mendapatkan bonus? Yaitu setiap tanggal 10, ya. Jadi Bapak Ibu kayak kemarin saya baru bergerak 1 bulan. Dalam 1 bulan saya kemarin gajian, ya. Kebetulan kalau nggak salah hari Jumat kami udah ditransfer, saya dapat 1,7 jutaan, ya. Sebenarnya di luar ekspektasi. Dalam menjalankan bisnis ini saya nggak mikir, saya harus ngejar bonus di bulan pertama sampai bulan ketiga sekian. Saya hanya berjalan aja. Saya lakukan dengan tulus, saya kenalkan bisnis ini, potensi bisnis ini. Saya nggak mikir saya mau dapat bonus berapa. Saya bilang sama suami saya, bisa dapat 100-200 ribu aja saya udah seneng kok di bulan pertama. Tapi memang di luar dugaan, saya dapat 1,7 sama suami saya. Saya pikir, oke, berarti ini sistemnya sudah benar, produknya benar, dan sebagainya, ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu Bapak Ibu di jaringan Indo1 ada di grup kita. Inilah yang saya mau sharing, ya, supaya Bapak Ibu juga tahu. Kalau dibilang, ada tadi saya lihat, dibilang Bu Vita udah sukses, belum. Saya baru 1 bulan, ya. Tapi kita adalah akan berjalan bersama di dalam grup tim Indo1, ya. Jadi Bapak Ibu aktiflah di grup. Saya sudah lihat grupnya luar biasa, ya. Ada yang sehari, 1 jam saya nggak baca grup aja, chatnya udah 100-an, 200 ya, jadi luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sendiri. Luar biasa Bapak Ibu antusiasnya menjalankan bisnis ini, ya. Padahal Bapak Ibu juga belum tahu marketing plan secara detail tuh bagaimana sih dapetin 36 jutanya, seperti itu ya. Jadi
Saya harus salut kepada Bapak Ibu semua ya. Oke, di SHI itu ada 3 bonusnya ya. Kalau retail itu bukan bonus ya, tetapi ibaratnya kalau Bapak Ibu sudah jadi member, Bapak Ibu bisa beli harga member dan juga bisa menjual dengan harga retail ya, minimum 15%, tetapi jangan jual di bawah harga. Saya kemarin sudah ketemu sama direkturnya SHI, mereka memperbolehkan kita menjual kopi juara di kafe, di warkop, itu boleh ya. Tetapi yang nggak boleh adalah membuat sistem dalam sistem. Seperti itu ya. Ingat kita bernaung di perusahaan internasional, mereka sangat ketat sekali. Jadi kita ikutin aja dulu apa yang ada peraturan di situ ya. Terus yang masih bicara retail, banyak juga yang bertanya sama saya, Bu Vita di sini ada bonus sponsor nggak? Nah, kalau udah nanya bonus sponsor, itu nggak oke banget. Artinya apa? Bapak Ibu harus tahu ini bisnis, bukan bisnis binary. Biasanya yang ada bonus sponsor itu adalah binary ya. Jadi Bapak Ibu di sini apa yang mau dikasih kalau joinnya aja 0? Atau bayar 18.000 tapi Bapak Ibu dapat starter kit. Jadi tidak ada bonus sponsor. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan bonus sponsor, silakan jual retail. Jual harga retail ya. Jadi misalkan saya biasanya gini, kalau ketemu teman, saya selalu pancingnya mau jadi member apa enggak. Kalau mau jadi member, belinya 142.000 gratis. Tapi kalau tidak jadi member, belinya 180.000. Otomatis mereka mau pilih jadi member. Memang itu tujuan saya. Kita harus membangun suatu komunitas penikmat kopi. Kita bukan penjualan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau punya bonus besar, Bapak Ibu harus bangun suatu komunitas, jaringan, ya. Jangan alergi sama yang namanya jaringan. Jaringan itu luar biasa loh, karena itu sistem, kita nggak perlu modal besar, nggak usah mikirin bayar listrik, nggak usah mikirin bagaimana meriset suatu produk, kita tinggal menjalankan sistem tersebut ya. Jadi manfaatkan sistem yang bagus di perusahaan yang sudah oke, dan produknya feeling saya 6 bulan lagi akan booming. Pada saat booming, Bapak Ibu nggak boleh jadi penonton. Bapak Ibu udah harus punya income yang bagus di sini. Karena apa? Produknya yang berbicara, ya. Dan yang kedua, saya mau tadi masalah bonus ya. Jadi di sini bonusnya itu cuma 2. Bapak Ibu fokus saja, ada namanya bonus prestasi, atau mereka bilangnya achievement bonus. Itu mereka ngasih margin 4-28%. Nanti saya jelasin ya. Lalu yang ketiga adalah bonus kepemimpinan, atau kalau saya bilang ini adalah royalty. Itu kurang lebih ada 7 bonus di dalamnya. Nah, royalty inilah kalau menurut saya yang sangat besar bonusnya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya berusaha sekali untuk menjelaskan secara pelan-pelan, supaya Bapak Ibu juga tahu, oh potensi bonus ini tuh begini toh, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah bisnis ini uang cepat, saya rasa saya nggak tahu yang di mata uang cepat itu seperti apa, tetapi saya ngelihatnya saya baru 1 bulannya aja udah hampir mau 1,8 juta, 1,7 sekian, ya kan? Dan itu Bapak Ibu tahu ya, saya poin 1 bulan, yang bulan Agustus kemarin itu 5.450, sekarang ini baru tanggal 10, saya udah mencapainya. Jadi ini bisnis ini cepat sekali bergulirnya gitu ya. Karena apa? Kalau menurut saya adalah kekuatan produknya dan kekuatan bahasa program 111 tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu tahu, kalau kita sudah mau menjalankan bisnis ini, kita harus tahu beberapa pointer kekuatan dari marketing plan-nya Swanghor ya. 1, marketing plan-nya Swanghor ini menurut saya memang cukup adil ya, tidak pernah berubah selama 35 tahun. Sudah terbukti di Malaysia dengan Singapura itu banyak yang mempunyai bonus 9 digit. Artinya apa? Berarti sudah proven. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi, breakdown sistem lah dan sebagainya. Itu membuang waktu kita semua. Karena saya dulu hobinya begitu, Bapak Ibu. Saya orang sistem, saya ngitung gitu ya, tapi lama-lama capek juga ya, gitu loh. Toh udah ada yang berhasil, gitu ya. Jadi yang perlu ditahu adalah di sini sistemnya adil. Saya taunya adil bagaimana? Simple. Yang memperkenalkan bisnis ini ke saya itu posisinya adalah double diamond. Lalu beliau punya downline di kedalaman level ke-7-nya beliau. Itu posisinya dia di atasnya double diamond, namanya
gold diamond. Itu yang posisi paling tertinggi. Dan bonusnya ya tentu bisa 2-3 kali lipat dari yang ini. Jadi artinya apa? Bisnis ini sangat adil. Tinggal Bapak Ibu berstrategi, ya. Dan beruntung Bapak Ibu punya mentor, ya. Mentor-mentor yang sangat aktif, saya lihat di grupnya luar biasa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus banyak bertanya, gak usah malu-malu. Karena apa? Kalau kita mau sukses, gak ada cerita malu. Tanya sebanyak-banyaknya. Nah, mentor juga harus mau sabar kepada downline-nya, karena kita membina. Ingat, saya selalu bilang, satu orang di grup kita itu adalah aset. Ya, jangan anggap enteng, aset. Walaupun dia bukan penggerak, walaupun dia bukan orang multi level atau orang asuransi, apapun itu, selama dia penikmat kopi, selama dia gosok gigi dengan odol yang ini, odolnya kita, selama dia minum teh, itu 3 itu aja. Berarti Bapak Ibu akan punya suatu passive income. Jadi kita harus mikirnya jauh ke depan seperti itu, ya, gitu. Oke, yang kedua, kekuatan dari bisnis ini sampai Desember adalah registrasinya gratis. Kalau ini booming, saya sama mungkin kita bisa mengajukan rame-rame, minta ke perusahaan, tolong ini diperpanjang registrasi gratisnya, karena terbukti itu adalah daya tarik untuk orang bergabung di Swanghor. Seperti itu ya. Jadi waktu direksi menyampaikan ini hanya sampai Desember, ya saya diam aja, karena saya pikir saya belum membuktikan apa-apa. Tapi nanti mungkin Desember kita, siapa tahu ya, kita bisa berkembang luar biasa, booming dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bisa mengajukan perpanjangan registrasi gratis. Yang ketiga yang harus Bapak Ibu tahu, poin setiap grup Bapak Ibu ada yang berbelanja, ya itu selalu poinnya dihitung unlimited. Ya, generasi tanpa batasan. Walaupun dia ada di kedalaman berapapun, itu akan dihitung. Nah, ini bagusnya di situ ya. Jadi ini adalah plus poin yang Bapak Ibu harus tahu. Jadi nggak ada gerakan Bapak Ibu yang rugi di sini, terutama dalam hal membangun suatu jaringan, ya. Lalu yang keempat adalah kita belanjalah belanja bulanan ini sesuai kebutuhan. Bapak Ibu nggak perlu stok barang. Satu kekuatannya Swanghor adalah dibanding marketing plan yang lain atau bisnis MLM yang lain adalah kita nggak perlu stok produk. Semua produk itu dikirim oleh perusahaan dan belanjalah sesuai kebutuhan. Ini kekuatannya. Waktu awal-awal saya menjalankan bisnis ini, awal Agustus, banyak sekali yang ketakutan. Matahari. Waduh, kalau matahari tutup poinnya pasti mahal ya. Juta-jutaan. Enggak, saya bilang. Enggak, cukup satu kotak kopi aja 142.000. Tapi saya bilang secara logik, saya sama suami saya minum kopi itu sebulan 3 kotak. 1 kotak 20 saset, sehari saya 2 saset, otomatis 3 kotak, saya bilang gitu loh. Jadi pakai belanja sesuai kebutuhan. Nah, saya punya beberapa pelanggan, awal bulan ini sudah banyak yang repeat order ke saya. Memang saya belum masukin ke grup Indo 1 ya, karena apa? Mereka pelanggan itu nanti kaget ngeliat keaktifannya Indo 1 luar biasa seperti itu. Tapi mereka udah mulai, saya repeat order dong, repeat order. Nah, kalau udah repeat order berarti dia cocok. Yang saya lakukan adalah apa? Mau nggak sharing ke teman? Mau nggak dapat income? Nah itu, jadi Bapak Ibu tolong pilah-pilah dalam memprospek. Kalau memprospek kita langsung ngomong yang terlalu bisnis, belum tentu semua orang suka. Tapi kalau dia udah suka produknya, baru dia akan mikir. Seperti itu ya. Jadi tolong lihat strategi ya, jangan hatam bleh begitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Oke. Otomatis kalau tadi saya bilang tidak perlu belanja bulanan nyetok ya, nggak perlu nimbun produk ya. Dan yang bagus lagi tadi saya juga sudah cerita, seorang downline bisa melebihi upline. Nanti kalau Bapak Ibu ikutin slide sampai akhir, tentu akan baru bisa mikir strateginya seperti apa ya. Masing-masing dari Bapak Ibu pasti punya strategi, dan kita sebagai upline, mentor pasti kita akan mensupport ya. Di sini kita ada 2 program. Ada program yang simple, santai, nyantai-nyantai, pelan-pelan bisa kok 36 juta, boleh. Kita jangan paksa, downline kita maunya seperti apa strateginya. Kalau dia mulai nggak nyaman, dia akan meninggalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat grup kita tuh senyaman mungkin sama Bapak Ibu. Ya, jadi kasih tahu aja, kita di sini ada 2. Mau jalan santai, programnya 111, 13 bulan, 36 juta. Tapi ada juga program fast track. Fast track-nya adalah 3 kali 7. Maksudnya apa? Ya, dalam sebulan kamu bergabung, kamu ajak 3 orang. 7 bulan,
income kamu bisa 10 bulan sampai 50 juta. Terserah dari maunya strategi yang mana, saya support. Cukup seperti itu, dia akan nyaman. Ya. Oke, ini saya ambil screenshot dari buku panduan ya. Bapak Ibu, saya minta, karena Bapak Ibu kan daftarnya gratis ya, kalau misalkan nanti pesan kopi, sempatkan beli starter kit. Saya minta tim Indo 1 beli deh starter kit. Karena apa? Kita harus tahu hak dan kewajiban kita apa di perusahaan ini. Kalau Bapak Ibu punya mimpi ya, saya harus bisa 100 juta per bulan, 1 miliar per bulan, atau apapun itu ya Bapak Ibu ya, saya harus punya pensiun buat anak-anak saya dan sebagainya. Ini semua ada loh di sini. Nah, tapi Bapak Ibu harus punya. Jadi jangan apa kata upline, jangan gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus baca ya. Jadi ini saya kasih tahu ya di sini ya. Jadi harga starter kit itu 12.500 dan Bapak Ibu boleh bisa beli buku Ganoderma harganya 2.500. Murah ya. Jadi pada saat beli kopi, belilah starter kit. Ya, di situ ada 2 buku, ada daftar list harga dan sebagainya, dan di situ juga ada yang namanya stiker dan sebagainya ya. Oke, Bapak Ibu juga saya rasa di sini yang ikut advance sudah tahu ya pengertian bonus itu apa, status itu adalah jabatan kita di bisnis ini. Nah, yang harus Bapak Ibu tahu adalah bagusnya posisi bonus, perhitungan bonus sama status itu tidak terkait. Jadi bonus adalah bonus, status adalah status berdiri sendiri. Ada seperti Miss Gan pernah ngomong sama saya, Bu Vita, saya ini walaupun double diamond, tapi di grup saya banyak diamond. Jadi dia income-nya diamond gemuk, diamond yang besar. Tapi ada juga orang yang diamond kurus. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Nggak ada hubungannya ya. Bonus sama status itu nanti berdiri sendiri ya. Oke. Nah, tadi saya jelasin ya, di buku ini ada bonus prestasi, itu yang semua dihitung dari PV grup kita, didongkrak dari bawah sampai ke direct kita. Jadi misalnya saya punya direct namanya Siska, di bawahnya Siska ada 1.000 poin, nah dia akan mendongkrak ke Siska itu 1.000 poin, walaupun Siska itu belum bergerak. Ya, itu akan dihitung dari situ. Jadi bonus prestasi itu dari direct kita, direct sponsor, level pertama kita ya. Oke. Yang kedua adalah bonus kepemimpinan atau bonus royalty, itu kurang lebih menghitung elit, harus jadi elit. Ya, Bapak Ibu mungkin yang baru-baru masuk ke grup Indo 1, kita selalu bilang kan, go diamond, go elite, go elite. Nah, apa itu elit? Malam ini saya jelaskan, ya. Oke. Nah, elit itu apa? Elit itu ada 3 syarat menurut bukunya, ya. Kita boleh pilih nanti kalau kita berhasil dari 3 syarat, salah satu dari syarat ini memenuhi, berarti Bapak Ibu udah elit. Yaitu contoh yang pertama ya, kita bisa jadi elit kalau grup pribadi Anda mencapai presentasi bonus 28%. Artinya apa? Misalkan Bapak Ibu punya 3 grup. Grup itu artinya kaki ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mensponsori A, itu namanya grup A. Saya mensponsori B, itu namanya grup B. Saya mensponsori C, itu namanya grup C. Misalkan saya punya 3 grup, 3 grup ini belum ada yang mencapai 28% sendiri. Secara gabungan mencapai 13.000 poin dalam 1 bulan bekerja ya, tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau itu ditotal secara bersamaan, itu saya udah bisa dibilang seorang elit. Ya, yang kedua, salah satu syarat yang kedua adalah kalau dari 3 grup tadi, si A, B, atau C, si A ini udah mencapai sendirian 28% atau 13.000 poin. 13.000 poin itu berapa sih? Kalau kita mainnya di kopi nih ya, fokus ke kopi, 13.000 dibagi 26 itu kurang lebih 500 kotak kopi. Sebenarnya nggak susah Bapak Ibu ya, gitu. Nah jadi kalau misalkan salah satu grup saya, si A ini udah 500 kotak kopi misalnya gitu ya, itu berarti udah kaki kuatnya Bapak Ibu. Nah, tetapi perusahaan ini juga adil. Kamu kan jadi 28% atau 13.000 poin karena si A. Kamu harus punya yang namanya side volume. Artinya apa? Si B dan C itu harus mempunyai omset gabungan yaitu 6.500. Omset gabungannya itu adalah B, C, dan Anda.
saya ya. Jadi misalnya saya belanja cuma 2 kotak kopi ditambah grupnya B dan C, kalau total 6.500 kotak kopi atau dibagi 26 berapa itu? Kalau nggak salah 250 kotak ya. 250 kotak kopi itu saya sudah eligible sebagai seorang elit. Yang ketiga, misalkan A dan B itu kenceng ya, mereka mencapai 28% atau 13.000 poin atau 500 kotak kopi, 500 kotak kopi, saya sudah eligible sebagai seorang elit. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu harus tahu, oke, yang saya kejar pertama kali, ya Bapak Ibu harus punya strategi adalah saya harus bisa menjadi seorang elit. Elit itu bagaimana? Yaitu tadi ya, saya membangun salah satu dari ketiga syarat tadi, ya. Terus apa sih yang namanya PV Group pribadi? PV Group pribadi itu adalah, makanya kan ada yang bilang gini, suka dengar nggak ada presentasi bilang, oh nggak ada kewajiban tutup poin, nggak ada kewajiban tutup poin, gitu ya. Itu asalkan kita punya PV Group pribadi kita, saya dengan grup saya, itu di luar yang 28%. Jadi misalkan gini, saya mensponsori A, yang A udah mandiri nih, yang A sudah menjadi elit juga, gitu kan. Nah, yang B dan C, dan saya itu namanya PV Group pribadi saya. PV Group pribadi saya dengan B dan C itu adalah bersama-sama dihitung ya. Oke? Jadi nanti Bapak Ibu kalau dengar lagi ada presentasi nggak bingung gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh pakai gambar. Misalkan saya sponsor Budi, ya, saya sponsor Lisa, saya sponsor Roy, ya. Nah, Budi kedongkrak dengan grupnya, yaitu PV-nya 6.000, ya. Lalu Lisa 2.000, si Roy 5.000. Secara total, ya, grup saya memberikan saya PV 13.000, ya kan? 6.000 tambah 2.000 tambah 5.000. Tambah saya pribadi 52 poin. Tapi bayangin ya, saya cuma belanja 52 poin, tapi karena jaringan saya bergerak, itu saya pengkalinya bukan di 4% lagi, tetapi sudah di 28%. Saya dibantu oleh 3 grup saya. Nah, ini adalah, kalau seperti ini sah, Bapak Ibu adalah seorang elit ya. Makanya di sini Bapak Ibu lihat ya, total PV Group pribadi adalah 13.000 tambah saya pribadi. Seperti itu ya. Oke. Syarat elit yang kedua, salah satu ya, adalah Budi ini grupnya besar, kuat ya kan, sudah 13.000 poin sendiri, dia udah mandiri, 28%. Kalau saya udah punya satu leg atau satu grup 28%, otomatis saya akan kedongkrak 28%. Tapi perusahaan tadi kan adil ya, oh kamu baru bisa elit, kamu harus punya 2 side volume, bukan 2 ya, boleh 2, 5, 10, 11 ya, artinya di luar Budi yang mandiri ya. Nah, total dari side volume ini harus kurang lebih 6.500 poin ya, atau kurang lebih 250 kotak kopi. Jadi Bapak Ibu perhatikan vital sign ini. Kalau misalnya terjadi seperti ini, Bapak Ibu udah elit loh. Oke, ini tadi syarat kedua ya. Syarat yang ketiga adalah apabila saya bangun grup, 2 aja mandiri, dua-duanya adalah 28%, walaupun di luar itu saya cuma punya grup pribadi, cuman dari Roy 200, saya sendiri 52, saya grup pribadi saya sih cuma 252, tetapi pengkali saya 28%, karena saya dibantu dari Sela dan Lisa. Nah, sampai sini sampai elit dulu ya, Bapak Ibu udah paham? Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mulai? Sebelum melanjutkan? Paham? Bu Fitla mau tanya. Ya? Siapa ini? Sorry, saya belum nggak. Iwan. Oke, Mas Iwan, silakan. Ini kan tadi ada 3 syarat ya. Apakah salah satu ya? Dan harus dalam 2 bulan berturut-turut ya untuk disebut elit ya? Enggak, kalau itu untuk enggak. Jadi vice manager. Oh oke. Beda jadi lagi. Kalau itu cuma dalam 1 bulan aja ya bisa gitu. Betul. Kalau misalnya di bulan berikutnya, misalnya Agustus saya sudah elit, tapi di bulan September ternyata omset saya turun di semua grup. Nah itu apakah kita turun lagi nih atau sesuai apa? Maksudnya tadinya 28% bisa jadi turun di bawahnya atau gimana?
Kalau kembali lagi ya, omset grup itu tadi Mas Iwan bilang bisa yoyo, oke, gitu kan. Tapi kalau habis elit ini adalah posisi vice manager. Nah, posisi vice manager memang ada syarat 2 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Itu kita mencapai 13.000 poin. Jadi habis elit ini tujuannya kita adalah menjadi seorang vice manager. Seperti itu. Gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang vice manager artinya 2 bulan berturut, misalnya Juli Agustus itu saya udah harus punya omset 13.000. Baru saya harus berturut-turut ya. Harus berturut-turut ya. Khusus yang vice manager aja, khusus yang vice manager. Ini adalah posisi pertamanya kita di bisnis Wanghor. Jadi kita menjadi elit, pada saat kita menjadi elit tentu kalau menurut saya sih elit itu udah cukup solid ya. Tinggal kita mempertahankan elitnya kita. Lalu kalau kita ada punya satu kaki yang elit, itu kita bisa jadi vice manager. Nah, itulah keluar nanti yang namanya royalty. Oke, terima kasih Mbak. Iya, ada lagi? Ya, selamat malam Bu Vita. Malam Pak Atman. Ya, saya Atman Bu. Ya, salam kenal ya Bu ya. Salam kenal Pak Atman. Baik, Ibu, menarik sekali ya ini paparannya untuk marketing plan yang di awal ya. Jadi saya mau nanya aja ini Bu, kalau untuk misalnya marketing plan di sini kita pakainya tuh sistem matahari ya. Tapi kalau misalnya matahari, nah kalau misalnya kita tidak pakai sistem matahari atau kayak 2 jalur saja gitu, apakah bisa juga Bu? Bisa, tapi Bapak nggak bisa jadi diamond. Oh begitu. Ya. Jadi minimal berapa jalur ya Bu ya minimal? Nanti saya jelasin Pak abis ini. Oh iya, baik. Tapi kalau main 2 kaki aja sebenarnya bisa, karena kita justru yang besar itu setelah saya pelajarin adalah bisnis ini adalah semakin melebar itu untuk kekayaan, semakin ke dalam itu untuk kestabilan ya. Dan bonus terbesar kita adalah di kedalaman. Makanya Bapak Ibu, di sini kita nggak bisa main hit and run. Oh, daftar tinggalin. Nggak akan Bapak Ibu bisa punya 9 digit. Kalau Bapak Ibu mau punya 9 digit, tolong kita perhatikan ya. Grup kita bekerja di kedalaman ya, bekerja di kedalaman. Dan undang mereka masuk ke grup Indo 1 supaya dibina. Itu ya. Oke. Nanti saya jelasin ya Pak Atman ya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, kalau boleh tahu nih, maaf kepo. Ya, nggak apa-apa. Kalau untuk yang elit ini, kira-kira per bulannya kita sudah bisa terima berapa ya Bu ya? Maaf ya Bu ya. Satu, saya belum jadi elit, saya baru di posisi 20%, ya kan. Yang kedua, itu tergantung kelebaran ya Bapak ya. Jadi gini, nanti saya jelasin ya, kenapa Singapura nyuruh kita, ayo duplikasi 3. Kalau misalnya Bapak adalah seorang penggerak, Bapak mampu langsung membina menjadi seorang diamond, binalah 7. Seperti itu, ya Pak ya. Jadi nanti saya jelasin gitu ya. Memang banyak yang nanya, Bu Vita udah bina berapa grup? Saya bina 10. Karena saya persiapan untuk jadi gold diamond. Gold diamond itu 13 leg Pak. Tapi nanti kalau ada orang, saya bantu ke dalam. Supaya saya nggak kerja 2 kali. Tetapi kalau Bapak Ibu adalah pemula, saran saya adalah fokus ke 3. Karena dengan 3 itu sangat simpel. Nanti saya kasih tahu kapan mulai mikirkan kaki ke-4, ke-5, ke-6. Karena kalau mau jadi diamond, ya itu harus punya 7 leg. Bapak Ibu harus siap-siap 7 leg dari sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang potensial, dia pingin mendapatkan income, taruh dia di direct. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau dia misalnya mau coba-coba dan sebagainya, kita bantulah ke kedalaman. Jadilah pelanggan supaya membantu direct kita supaya aktif. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Bu Vita. Iya, sama-sama Pak Atman. Saya lanjut ya. Kita ya. Oh, boleh. Siapa ini? Aditya Bu. Oh, Mas Aditya dari Kendal ya. Oke, gimana Mas? Iya. Makanya tuh misalkan ini kan sponsornya kan Sela. Boleh agak kerasan Mas, saya nggak begitu dengar. Sponsornya kan Sela. Kemudian kalau yang saya lihat di YouTube juara 1 itu kan kita dapatnya itu 28% dikurangi yang didapetin sama Sela. Kan saya 13.000 berarti 8%. Betul. Saya belum nyampe ke situ slide-nya Mas. Mas saya kecepatan, kepinteran. Betul sekali. Betul. Ya. Nanti habis ini ada saya jelasin. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, thank you. Nah inilah kalau pemain itu lebih cepat ya. Oke.
Pak Wanto, mau tanya dari Surabaya? Silakan. Nggak jadi? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini adalah satu slide. Kalau orang MLM nih, terutama ya, selalu nanya, minta marketing plan. Kasihlah satu slide ini aja. Ini marketing plan untuk secara keseluruhan. Tadi ya, yang tadi saya bilang, bagaimana menjadi vice manager? Yaitu kan harus jadi elit kan, milikin grup 13.000 PV secara rame-rame, atau kita punya 2 grup yang sudah mandiri 13.000 atau 28%, atau satu kaki kita udah ada yang mencapai 28%, tapi kita harus punya side volume atau di luar kaki besar kita itu 6.500 poin ya. Ini ada semua di sini, sistemnya adil, duplikasi, tinggal menduplikasi aja, tidak ada kuota dan stok minimum. Ini menarik loh ya Bapak Ibu ya, sangat menarik. Nah, nanti habis ini saya akan membahas bonus prestasi yang tadi ditanya Mas Aditya, yaitu mulai dari 4% sampai ke 28%. Dan juga bonus royalti. Nah, bonus royalti ini begini. Saya kasih dulu gambaran secara umum ya. Di sini yang dimaksud dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 adalah grup. Jadi Bapak Ibu udah lihat ya, oh saya kalau mau di posisi yang paling tinggi, saya harus membangun gold diamond, yaitu 13 leg. Nah, Bapak Ibu bisa berstrategi di sini. Oh, saya dari sekarang, enggak deh, saya mau 3 grup dulu. Tapi mau menguatkan, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan, punya komunitas, punya pengalaman, Bapak mau langsung buka 7, boleh. Nanti orang-orang itu, kita dapat orang selebihnya, Bapak Ibu harus kirim turun ke bawah. Supaya apa? 7 grup ini kuat, ya, seperti itu. Royaltinya ini nggak bisa dianggap enteng. Karena apa? Disinilah kenapa upline kita punya bonus 9 digit. Bukan dari bonus prestasi. Bonus prestasi ini adalah kita kasih ke grup kita karena dia yang bekerja. Tetapi karena kita membantu, membina sebagai upline, perusahaan juga nggak lupa, Vita, kamu saya bayar royaltinya. Kalau saya sebagai diamond misalnya ya, sebagai diamond, saya akan dapat royalti dari grup saya yang mencapai elit itu, saya dibayar 1,3%, tambah 2,7%, tambah 4,0%, tambah 6,7%. Jadi ini besar sekali Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang membuat saya oke, ini marketing plan-nya keren banget gitu loh. Jadi makanya saya lagi minta sama perusahaan, saya lagi belajar bagaimana menghitung precisely tentang bonus kepemimpinan ini. Tapi secara gambaran saya udah mulai ngerti tentang itu ya. Oke. Sekarang kita bahas bonus prestasi yang tadi ditanya sama Mas Aditya ya. Oke. Jadi gini, kalau dalam 1 bulan saya dengan grup saya itu berapa poin yang terkumpul, ya kan? Misalkan kayak kemarin saya tercapai 5.450 poin penutupan di Agustus. Padahal waktu awal saya bergabung, saya hanya berpikir ya bisa di 48% aja udah bagus. Saya nggak nyangka secepat itu suatu pergerakan gitu ya. Buat saya tuh, saya juga kaget. Yang penting saya sama suami saya kerja keras aja sebulan itu. Siapa yang minta bantuan, saya bantu. Saya pokoknya tulus aja Pak, Bapak Ibu ya, nggak usah mikirin bonus. Karena bonus tuh, Bapak Ibu harus mikir, ini saya berinvestasi, saya di bisnis yang besar, nggak mungkin 1, 2, 3 bulan bonus gede. Yang penting Bapak Ibu tahu ujungnya berapa itu ya. Jadi kayak misalnya saya punya restoran, saya ada investasinya, ya kan? Pada saat saya berinvestasi, saya nggak mungkin sebulan balik modal, ya kan? Bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi di Swanghor, Bapak Ibu nggak punya modal. Modalnya 0. Bapak Ibu yang punya adalah aset. Bapak Ibu membangun suatu aset, yaitu asetnya siapa? Manusia. Pelanggannya Bapak Ibu, ya. Komunitasnya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi gini cara ngitungnya. Kalau misalkan kemarin juga ada yang tanya, gimana sih mencapai 400 poin? Kok susah banget gitu ya? Sebenarnya nggak susah kalau Bapak Ibu mau melangkah. Kalau Bapak Ibu nggak melangkah, bagaimana bisa 400 poin? Ya kan, saya tuh 13 tahun nggak pernah jalanin bisnis jaringan sama sekali. Saya buta. Jadi waktu 1 Agustus saya sempat nangis sama suami saya. Kenapa saya jadi jualan kopi? Itu saya harus bagaimana gitu ya. Tapi akhirnya mindsetnya saya rubah. Saya harus melangkah. Nggak bisa. Saya cuma diam meratapi ini gimana caranya, nggak bisa.
Nggak bisa cuma dreaming, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melangkah. Melangkahnya kemana? Ke teman-temannya Bapak Ibu. Ceritakan berita baikin ini loh, ada kopi baru masuk Indonesia dan sebagainya. Nggak perlu cerita yang aneh-aneh dulu. Nggak perlu cerita tentang ini kedahsyatannya, saya rasa nggak perlu. Kalau dia pemain tentu Bapak Ibu bisa bicara, tapi kalau dia hanya pemakai, ingat dia adalah asetnya Bapak Ibu. Jadi kita pendekatannya dari produk, ya. Pada saat kita dengan tulus melangkah, nggak terasa tahu-tahu udah 4%, tahu-tahu 8%, 12%, itu akan bergulir. Kenapa? Pada saat mereka merasakan cocok dengan produknya, mereka akan cerita dengan sendirinya. Ini aku cocok ya, aku mau nawarin ke adikku, aku mau nawarin ke kakakku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis ini kalau Bapak Ibu mau sukses ya, saran saya ya, lakukan dengan tulus. Ya, nggak usah memikirkan dulu bonus di bulan pertama, kedua, ketiga, karena itu akan menggulung dengan sendirinya. Saya udah bisa ngomong gini karena apa? Baru tanggal 10, poin saya sudah mau mendekati poin 1 bulan yang bulan lalu. Seperti itu. Jadi besok hari Senin udah banyak yang antri belanja. Seperti itu ya. Jadi tulus aja membantu grupnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi cara ngitungnya gini Bapak Ibu. Kalau misalkan ada 16 kotak kopi, kita bahas kopi ya, 16 kotak kopi di grupnya Bapak Ibu, secara grup ya, tadi saya udah jelasin grup, yaitu 16 kali 26 poin. Kalau Bapak Ibu mainnya odol, berarti hitungannya 11 poin, seperti itu ya. Jadi 16 kotak dikalikan poinnya, 26 poin, 26 per kotak kali 400, kali 16 kotak kan 400 poin. Nah, nanti sistem akan melihat, oh, Pak Iwan ada di posisi 4%. Oh, Pak Iwan dalam 1 bulan terkumpul 3.200. 3.200 berarti ada di kelompok 16%. Nah, kurang lebih income-nya adalah selalu 1 poin dikali 3.000. Ini hanya simulasi, bukan angka yang fix ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya sempat cerita ya di BC, ada 2 Sinse yang berangkat ke Dubai tahun ini, itu dia bukan menjalankan secara jaringan gitu ya. Jadi dia sekali beli, Bapak Ibu mau tahu omsetnya berapa beliau? Belanja sendiri 60.000 PV. 60.000 PV Bapak Ibu bisa hitung sendiri berapa bonusnya, karena dia makan sendiri. 60.000 kali 3.000 kali 28%, itu baru bonus 1 aja. Karena dia nggak bangun jaringan, dia untuk ngobatin. Tapi kalau misalkan saya membangun jaringan, saya harus berbagi sama grup saya yang juga punya bonus. Kalau misalkan di 5.200 ini saya kemarin misalnya ya, kali 20%, kali 3.000, saya makan sendiri 3 juta. Setiap orang dimakan sendiri, berarti perusahaan jebol. Saya harus berbagi dengan grup saya yang sudah mencapai prosentase. Ada yang mencapai kemarin 12%, ada yang kemarin mencapai 8%. Nah, itulah yang tadi Pak Aditya. Saya harus berbagi sama mereka. Perhitungannya gini. Ya, ini simpelnya ya. Misalkan saya belanja sendiri, saya beli 1 kotak kopi, 1 teh, ya saya udah dari sekarang bicara teh, karena saya tahu ini teh ini punya keunggulan. Jadi grup Indo 1, ayo kita fokus ke 3 produk yang orang nggak usah disuruh, orang pasti butuh, teh, kopi, odol ya. Dan sebulan saya hanya belanja 371.000 misalnya ya. Berarti kan itu kurang lebih 75 poin. Nah, misalkan saya membangun 3 grup. Saya direct sponsor saya adalah Budi, direct sponsor saya adalah Lisa, direct sponsor saya adalah Roy. Budi dalam 1 bulan secara akumulatif poinnya ya bersama-sama itu 1.500. Lisa 380 poin, Roy 480. Jadi ini adalah kolektif poin ya. Nah, berapa sih PV saya akhirnya? Yaitu PV saya pribadi 75 ditambah 1.500 ditambah 380 ditambah 480. Yang tadinya saya kalau 75 poin boro-boro dapat 4%, betul? Tapi karena ini rame-rame, poin saya jadi gede 2.435. Akhirnya saya ada di posisi 12%. Ini. Benar? 12% ya. Seperti itu. Nah, saya kedongkrak dari grup saya, gitu lah, ya kan? Nah, cara menghitungnya gimana? PV saya 75 dikali 3.000 kali 12%, seperti itu. Terus PV-nya Budi, itu karena Budi udah di 1.500, dia berhak punya bonus. Nah, seperti Pak Aditya bilang tadi,
karena saya sudah di 12%, saya ada selisih. 12% dipotong prestasinya Pak Budi. Pak Budi ada di 8%. Berarti saya 1.500 kali 4% kali 3.000. Adil ya, karena yang bekerja kan Pak grupnya Budi. Seperti itu. Terus PV-nya Lisa 380. Karena dia belum 400%, saya makan sendiri PV-nya Lisa, yaitu 12% kali 380 kali 3.000. Roy udah di atas 400, berarti dia punya hak 4%, ya kan? Jadi saya dapat selisihnya 12% minus 4%, berarti 480 ini semua. Jadi kalau di total dengan omset seperti ini, dipotong haknya Budi dan Roy, itu saya harusnya saya dapat 876.000, tapi saya berbagi sama grup saya yang punya prestasi, yaitu dengan Budi dan Roy, akhirnya saya dapat 401. Ini bonus nomor 2. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misalkan saya berkembang. Saya fokus bangun, ini contoh kedua ya. Saya bangun 7 leg. Bapak Ibu punya kemampuan bangun langsung 7 leg. Ya. Dari 7 leg itu tentu ada yang bersinar, yang cepat, ada yang lambat, it's okay gitu ya. Bapak Ibu tinggal memantau dan membantu ya. Nah, misalkan saya bulan ini hanya belanja 100 poin, ya kan? Tapi grup saya, Adi secara grupnya masih 300 poin, berarti dia belum ada prestasi. Berarti saya makan semua. Sela udah di 7.200, berarti 20%-nya itu punyanya Sela. Saya makan selisihnya. Lisa 380 belum mencapai 400 poin, masih 0, berarti saya masih dapat semuanya. Roy 5.100, dia punya hak 16%. Alex misalnya 2,5 belum mencapai, boleh minta tolong di mute, Ibu, ya. Lalu Rina udah 4.200 mencapai 16%, Miko misalnya belum mencapai 400. Saya sudah pelan-pelan membangun kerajaan 7 grup misalnya ya. Otomatis kalau di total grup saya poinnya adalah 17.605. Ditambah PV pribadi saya berarti 17.705. Untuk mencapai 28% cukup 13.000. Nah, berarti pengkalinya adalah 17.705 PV grup dengan saya kali 28% kali 3.000. Sebenarnya saya punya hak 14.000. Tapi saya harus berbagi sama grup saya yang berprestasi. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. Yaitu buat Sela 4 juta, buat Roy 2 juta. Ini semua yang hitung sistem. Jadi saya kepotong dari 14 juta, saya masih ada 8 juta, kepotong 8,7, saya masih dapat 6 juta dari bonus nomor 2. Ya, semoga Bapak Ibu ngerti ya, saya udah coba pelan-pelan. Tapi kalau nanti nggak ngerti, boleh bertanya, jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, sekarang ini bonus prestasi, monggo. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Malam Bu Vita. Malam Pak David. Bu, saya mau nanya aja ini Bu. Tadi kan Bu Vita bilang apa namanya kita susun awal. Kalau yang masih awal itu 3 grup aja ya Bu ya. Iya, supaya dia nggak pingsan ya. Betul. Betul. Nah, terus kan itu 3 grup kan kita nggak tahu dong orangnya yang aktif yang mana Bu. Iya kan Bu ya. Misalnya saya taruh si A, B, C di bawah saya nih Bu ya. A, B, C. Nah, si A kan pasti akan ngerekrut orang lagi, ya Bu ya? Betul. Misalnya si A ngerekrut orang, tapi di kemudian hari si A-nya nggak aktif nih Bu. Yang direkrut sama dia yang aktif. Itu imbas ke sayanya bagaimana ya Bu? Ya, imbasnya memang poinnya kurang aktif. Tapi di sini seorang upline perlu kalau Bapak Ibu menganggap ini bisnis serius ya, Bapak Ibu harus selalu buka website. Bapak Ibu bisa lihat direct sponsor Bapak Ibu yang poinnya lemah siapa. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa mengadakan pendekatan, ayo ajak 3 teman aja yuk saya bantuin, dan sebagainya. Atau ya kita pancing. Saya biasanya pancing, yang masih tidur saya pancing, saya taruh 1 orang. Di bawahnya, biasanya langsung seneng gitu loh. Oh yaudah, kamu tinggal cari 2 lagi, ayo. Gitu, seperti itu Pak David. Jadi, ingat ya, di bisnis ini, kalau kita hanya 1 kaki, mau dia programnya matahari, mau dia programnya binary, nggak ada kan ada bonus kan, nggak ada ting-tong ya kalau di binary istilahnya. Tapi di sini pun juga begitu. Jadi Bapak Ibu harus punya site volume ya, perlu sekali harus punya site volume. Jadi kalau biasanya kalau ada orang yang
saya lihat aktif merekrut gitu, kalau dia japri saya, pasti yang saya tanya pertama kali adalah direct sponsormu udah berapa. Kalau dia udah kuat, hobinya cuma 2-3 kaki, saya suruh melebar. Ayo buka ke 4, ke 5, karena harus dari sekarang membangun untuk menjadi diamond. Jadi Bapak Ibu udah harus fokus memikirkan saya harus bisa menjadi diamond. Nggak susah kok, ini produknya kan kopi. Ratusan juta orang akan peminum kopi. Dan kopi kita juga premium, kita nggak malu. Seperti itu ya, jadi Bapak Ibu jangan ketakutan, waduh saya udah ketinggalan kereta, belum, masih 2 bulan, ya kan, 3 bulan aja belum, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saran saya, kalau misalnya Pak David tadi udah 3 nih, udah punya 3 grup, pastikan 3 grup ini bergerak Pak. Kalau belum, Bapak harus fokus di 3 grup ini, gitu loh. Artinya apa? Bantulah dia, tusuk sate, bantu lagi di bawahnya A, nih di bawahnya B, di bawahnya C, seperti itu Pak. Bapak nggak rugi, kita turun ke bawah nggak rugi. Boleh, berarti kita turun ke bawahnya boleh sedalam-dalamnya Bu, atau bagaimana ya Bu? Dalam-dalamnya, karena Bapak Ibu akan dibayar royalti, nanti saya tunjukin. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Vita. Siap, semangat ya. Iya Bu. Oke, tadi bonus, ada lagi yang mau tanya tentang bonus prestasi yang tadi kita berbagi sama grup kita, prosentasenya. Kalau grup kita sudah 28%, tentu kita nggak dapat apa-apa ya dari like-nya dia ya, nggak usah khawatir. Semakin grup saya mencapai 28%, saya senang sekali. Karena kita akan dibayar royalti, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang Bu, saya ya. Saya Bu Lisa. Ya, Bu Lisa, selamat malam, apa kabar? Malam. Bu, ini ya, seandainya saya ya, ada yang saya urut, terus mau dia cocok sama kopinya, dia membeli terus, tapi nggak mau jadi anggota, itu bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, berarti belanjanya pakai ID-nya Ibu. Kayak Sinse kan, Sinse nggak punya downline, tapi dia bisa ke Dubai. Jadi dia punya pelanggan ya pakai ID Ibu, bisa juga. Seperti itu. Oh gitu. Iya, teman Ibu nanti nggak bisa naik peringkat. Jadi orang punya jaringan. Itu aja sih. Oh. Tapi gini Bu. Jadi kalau dia anggota kan bisa naik peringkat ya. Betul. Untuk naik peringkat, ya, Bapak Ibu butuh membangun suatu komunitas Bu, jaringan grup, gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya jangan dipaksa. Berarti itu berkah buat Ibu. Ibu jadi punya pelanggan. Jadi dia ingin minum. Saya sudah bilang, gimana kalau jadi anggota saja, Pak. Nanti supaya bisa Bapak membeli sendiri dengan pakai nama Bapak gitu. Tidak Bu, saya hanya ingin minum konsumsi saja gitu. Kan dia sudah saya cobain kopinya. Iya. Dia bilang enak. Ya kan, emang suka kopi. Jadi itu gimana, bisa kan ya Bu? Bisa banget. Tapi kalau Ibu jualnya ke beliau berapa harganya? Harga member apa harga retail? Kalau harga member, saya nggak bisa apa-apa ya. Nggak dapat apa-apa ya maksudnya. Bukannya nggak dapat apa, Ibu dapat poin. Tapi kalau misalnya dia nggak mau jadi member, pancing dengan, Pak, kalau nggak jadi member, beli sama saya 180 loh, Pak. Kalau jadi member 142, iya. Seperti itu. Oh, iya. Ya, ngerti saya. Semangat ya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya tentang bonus ini? Jadi bonus prestasi adalah bonus dengan kita berbagi sama grup kita ya. 28% itu maksimum ya. Paling kecil 4%. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan tabel ini ya. Ini patokannya dalam pergerakan dalam 1 bulan. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjut. Ibu. Ya? Ibu, saya Budi dari Bogor, Ibu. Oh ya, Pak Budi. Kita. Apa kabar? Iya, ini mau nanya, misalkan gini Bu, grup pribadinya, misalkan seorang member pribadi dia tidak ada pembelanjaan. Tadi simulasi Ibu kan ada pembelanjaannya walaupun 50 PV. Misalkan ini sama sekali nggak ada Ibu, tapi di grupnya itu ada lebih dari 800 PV gitu. Dapat bonus nggak Ibu itu?
Jadi misalkan Bapak punya 3 jaringan ya, Bapak nggak belanja pribadi. Selama Bapak nggak ke break ya Bapak dapat bonus lah pasti. Kan tadi saya udah ajarin Pak, yang ini Pak. Oke. Ntar ya, nih total PV pribadi adalah kita dengan grup kita. Seperti itu, yang ini deh, yang gampang. Nih Pak, grup kita belum ada yang mandiri nih, 28% Pak. Berarti walaupun Bapak lupa belanja, Bapak tetap dapat bonus. Kan yang dihitung adalah PV grup pribadi. Seperti itu. Tapi ini jangan dicontoh, ini nggak bagus Pak. Bapak harus bisa menjadi leader yang mencontohi. Bapak harus pemakai pribadi. Kalau Bapak misalkan tidak belanja, percaya sama saya, grup Bapak juga nggak ada yang belanja. Jadi itu jangan dijadikan suatu presentasi. Jadi paling enggak, ayo beli odolnya atau beli kopinya dan sebagainya. Jadi kita harus mencontohi sesuatu yang benar ya Pak ya. Siap Bu. Ya, terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Ada lagi? Halo Bu Vita. Iya Pak Karudin. Ya, selamat malam Bu. Malam. Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru Bu. Hah? Dari Pekanbaru Riau. Oh, oke. Bapak udah di grup Indo 1? Udah. Oke, siap. Gimana Pak? Saya juga baru gabung nih, belum belanja. Karena kemarin pas mau belanja itu kan sudah malam Sabtu. Jadi katanya belanjaan cuma dari hari Sabtu, Senin sampai Jumat ya Bu. Iya, betul sekali. Nanti kalau udah booming kita minta company buka hari Sabtu ya Pak ya. Saya juga nggak ngerti. Perusahaan nggak butuh uang kali ya Pak ya. Sabtu ditutup. Dan Pekanbaru ada kantor Bu. Pak. Ini yang saya mau tanyakan. Ya kemarin saya udah cari-cari Bu, kantornya itu Jalan Tengku Umar. Cuman sepertinya bukan itu deh, mungkin alamatnya salah atau gimana ya. Bapak tanya sama upline. Bapak di grupnya siapa? Pak Tirta Wijaya. Oh ya, itu leader yang bagus. Jadi tanya sama Pak Wijaya, nomor chat kantornya berapa, minta, Bapak harus ngechat sama mereka, saya minta alamat Pekanbaru. Seperti itu. Siap Bu. Cuman ini yang saya tanyakan ini Bu, ini pengalaman dengan perusahaan lain ini. Ini kan kalau kopi ini peminatnya banyak sekali nih, hampir seluruh rakyat Indonesia ini. Saya pengalaman di perusahaan lain, ketika permintaan itu sedang tinggi-tingginya, stok nggak ada gitu. Bahkan dalam waktu yang cukup lama baru tersedia lagi stoknya. Yang saya tanyakan, apakah SHI ini bisa menjamin ketersediaan stok ketika misalnya ini kita lihat 2 bulan baru berjalan tapi permintaan cukup banyak gitu. Ketersediaan stok ini apa bisa terjamin Bu? Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya gini Pak Karudin, kebetulan kemarin saya habis bicara sama itu ya, manajemennya gitu ya. Kenapa kok stoknya habis ya? Mereka bercanda, mereka bilang diborong sama grup Indo 1 katanya gitu yang Pak. Jadi emang tepuk tangan juga deh buat Bapak Ibu semua ya, luar biasa sekali. Jadi mereka itu tidak menyangka percepatan di Indonesia seperti ini. Saya udah bilang sama mereka, siap-siap, ini belum apa-apa. Kalau ini udah menggelinding, ini akan eksponensial. Jadi saya minta sama mereka untuk juga harus prepare. Kontainernya nggak bisa cuman misalnya 1 atau 2. Jadi harus bisa nanti eksponensial 3 atau 5. Saya udah sampaikan ke mereka seperti itu. Karena Indonesia ini ganas. Lebih ganas daripada Malaysia sama Singapura. Saya bilang begitu ya. Jadi, dan Bapak Ibu juga gimana ya, kopi kita tuh memang luar biasa ya. Bandingkan dengan MLM kopi yang lain, harganya mahal sekali kopi yang lain ya. Jadi saya udah ketemu beberapa leader MLM kopi yang akhirnya malah pindah ikut ke kita setelah mereka dengan awalnya menceritakan tentang kopinya lah, kebanggaan. Saya cuma tanya, kamu tahu nggak isinya itu apa? Jangan sembarangan masukin kita bercerita tentang kopi ini hebat segala macam, tapi kita nggak tahu isinya. Kopi kita itu ada risetnya 4 tahun sebelum keluar ke publik. Nah, Bapak Ibu harus pede ke situ, gitu ya. Jadi kita ini kopinya nggak sembarangan, gitu ya. Dan pasti ada yang nanya, kok bisa murah ya kopinya, gitu ya? Karena kita punya pabrik sendiri. MLM lain dia adalah maklun, dia adalah supplier. Nggak jelas isinya, saya nggak tahu apa. Tapi artinya saya udah ketemu sama banyak barista, ahli-ahli kopi, itu udah ada di grup saya semua. Jadi saya belajar sama mereka bahwa kopi kita benar-benar kopi yang dari Arabica,
bukan kopi essence, juga gulanya juga dari tebu lah dan sebagainya. Jadi emang kita punya kopi bagus Bapak Ibu. Nah kembali lagi Pak Kaharudin, mereka pertanyaan Bapak, ketakutannya Bapak, tentu ketakutannya saya juga, bagaimana masalah stok, tapi saya udah terus reminding ke manajemen. Jadi mereka juga nggak nyangka secepat ini habisnya. Perkiraannya mereka katanya tadinya dengan stok begini, mereka perkirakan habisnya kalau nggak salah akhir Oktober. Tapi sekarang baru pertengahan September udah habis gitu ya. Jadi luar biasa sekali Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu, saya rasa manajemen juga udah ada awareness. Mohon dimaafkan kalau mereka kaget, karena mereka udah 18 tahun tidak ada leader atau penggerak. Kalaupun sekarang ini luar biasa, ya itu mungkin ini adalah rezekinya kita semua, Bapak Ibu semua, kita semua ya. Jadi artinya memang udah waktunya Bapak Ibu sukses di sini, seperti itu, di perusahaan yang tepat. Jadi kalau masalah stok, saya rasa mereka udah memikirkan itu, Bapak. Dan nggak usah khawatir karena ini mereka pabrik sendiri. Kecuali kita ketar-ketir kalau kopinya itu adalah supplier, kita ngambil dari tempat lain dan sebagainya. Gitu Pak Kaharudin. Oke Bu, siap Bu. Ya, makasih Bu. Thank you. Kasih. Ada lagi? Cukup? Oke, saya akan terus ya. Nah, bonus yang kedua itu tadi udah bonus prestasi. Sekarang saya akan bahas bonus yang ketiga ya, yaitu kepemimpinan, atau saya lebih senang royalti karena lebih gampang di mulutnya kita ngomong gitu ya. Nah, dan saya senang sekali dengan royalti ini yang membuat saya dan suami saya antusias bekerja di kedalaman. Sekarang ini kedalaman saya udah level 50 ada kali ya. Jadi, tapi kenapa kami antusias? Karena saya tahu jerih payah kita di sini gitu ya, membina sebuah jaringan cinta kasih sama grupnya dan sebagainya, itu nanti ada hasilnya seperti itu. Karena semuanya dihitung Bapak Ibu. Tidak ada yang konsepnya adalah sia-sia di sini gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, di sini saya langsung ya. Jangan kaget, saya tulis ada 7 grup ya, karena saya ngajarin di sini advance, Bapak Ibu harus punya mindset, saya harus jadi diamond. Untuk menjadi diamond, ya, itu kita harus membangun 7 grup, bukan 3 grup. Ya, tapi 3 grup ini harus kuat, supaya Bapak Ibu punya income cepat dulu. Bapak Ibu tenang ya, tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan, oh ini dapat orang, buka lagi yang keempat. Jadi Bapak Ibu harus lihat-lihat, ini the rising star or not gitu ya, artinya ini akan menjadi penggerak apa enggak. Kalau menjadi bagus, bukalah kaki yang baru ya. Nah misalkan saya dari 7 grup ini totalnya 13.000 poin yang tadi saya udah bahas di depan ya, itu makanya saya langsung dibilang elit seperti itu ya, 28% atau 13.000 PV atau 500 kotak saja itu sudah menjadi seorang elit. Nah kalau kita 2 bulan berturut-turut bisa mencapai 13.000 poin ya secara grup kita ya, baru kita naik menjadi seorang vice manager. Vice manager adalah posisi pertama di Swanghor, seperti itu ya. Nah ini seorang vice manager ya, kita akan bisa mendapatkan royalti 6,7% ya. Saya dapat ini dari upline tentunya ya, upline Singapura. Jadi katanya income-nya kurang lebih 12 jutaan ya. Lalu kalau saya membangun 3 grup, 1, 2, 3 ya, dan di dalamnya sudah ada elit-elit seperti itu ya, saya akan mendapatkan perhitungan omset elit, yaitu 4% tambah 6,7%. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti grupnya udah ada yang mandiri, elit, otomatis Bapak Ibu akan kesodok 28%. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa, Bapak Ibu harusnya happy. Karena apa? Bapak Ibu tetap dibayar royalti dari total omsetnya justru, yaitu 6,7%. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membangun 5 grup, di dalamnya ada elit, yaitu Bapak Ibu akan dibayar lagi. Di dalamnya ada elit-elit, 2,7%, tambah 4%, tambah 6,7%. Yang 6,7 ini adalah dari directnya Bapak Ibu ya. Makanya usahakan cari direct, bantu directnya Bapak Ibu menjadi seorang elit. Tadi Bapak Ibu udah tahu ya, untuk menjadi elit bagaimana, lumayan. Karena directnya Bapak Ibu, kalau elit Bapak Ibu akan dapatin 6,7% ya. Lalu kalau kita bangun 7 grup, nah ini diamond ya. Bapak Ibu harus di sini posisinya, karena Bapak Ibu orang awal.
ya. Dan menurut saya menjadi seorang diamond tidak terlalu sulit. Tadi Bapak Ibu udah tahu, untuk menjadi elit omsetnya 500 kotak saja. Sedangkan penduduk Indonesia berapa? Jadi Bapak Ibu harus berpikir yang jauh, yang besar ke situ ya. Nah, untuk menjadi seorang diamond, paling tidak kita bisa mendapatkan royalti ya, dari 1,3% dari para elit-elit, tambah 2,7, tambah ini. Ini adalah simulasi dari upline, kurang lebih pendapatannya seperti itu ya. Ini tambah ini ya. Lalu yang kalau kita membangun 9 grup, A, B, C, D, E sampai 9 gitu ya, udah mereka semua di dalamnya ada elit, berarti kita ditambah lagi royaltinya 0,7%, tambah 1,3, tambah 2,7, tambah 4,0, 6,7. Ini keren banget, beneran deh gitu ya. 11 elit dan 13 elit ya. Jadi artinya di sini saya mengajarkan kalau bisa Bapak Ibu udah berpikir 7 grup untuk menjadi diamond. Di MLM lain menjadi diamond itu bisa memakan waktu lama sekali ya. Ada saya punya teman di sebuah MLM yang sangat besar, dia sampai sekarang belum jadi diamond, dia masih di posisi emerald udah 18 tahun. Sedangkan kita lihat dari upline kita yang di Singapura, di Malaysia, mereka bisa menjadi diamond dalam waktu 1 tahun, ada yang 1,8 bulan dan sebagainya. Cepat sekali ya. Kenapa cepat? Kalau menurut saya karena produknya kopi ya. Jadi Bapak Ibu mesti lihat, mesti exciting. Ini kopi ya, kopi teh odol ini harus menjadi passive income-nya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ada di posisi diamond, kalau dari posisi vice manager, senior vice manager sampai ke sini, itu Bapak Ibu berhak ke luar negeri setahun sekali suami istri. Makanya satu bisnis adalah suami istri. Bapak Ibu jangan bikin 2 akun sendiri-sendiri, nanti di ban. Pada saat Bapak Ibu mau keluar negeri, dilihat loh kok nih namanya sama. Jadi dari awal tolong diatur. Kalau misalnya udah terlanjur, kayak kemarin ada yang terlanjur, wah saya udah bikin suaminya mensponsori istrinya, ya udah tinggal lapor ke kantor, itu minta tolong diganti. Jadi nama istrinya diganti nama anaknya yang udah 18 tahun. Ya seperti itu ya. Kalau seorang diamond itu dia berhak luar negeri 2 kali dalam setahun ya, VIP facility. Terus kita mendapat penghargaan mobil senilai 180 juta, 4 tahun sekali diganti. Juga mendapatkan bonus akhir tahun dari beberapa negara gitu ya, omset beberapa negara itu setiap bulan Januari akan dibagikan. Dan yang kerennya lagi di sini nomor 4 yaitu warisan generasi. Artinya apa? Kalau misalkan saya udah menjadi diamond, misalnya saya meninggal gitu ya Bapak Ibu ya, kalau meninggal, nah anak saya tentu akan mendapatkan warisan bonus saya, tetapi bukan hanya bonus aja, tetapi fasilitas seorang diamond. Nah itu di tempat lain belum tentu ada. Nah ini Bapak Ibu harus tahu kekuatannya tuh, Swanghor ini gitu loh. Di tempat lain belum tentu ada seperti itu gitu ya. Jadi tentu yang pemain MLM di sini saya tahu banyak sekali yang udah jadi senior ya. Selamat bergabung, senang sekali. Ayo kita gerakan Indonesia. Jadi ini menarik banget. Jadi kalau ada semua MLM pasti menawarkan warisan. Oh nanti bonusnya bisa diwariskan, Tapi saya selalu bertanya, perusahaannya seperti apa? Bisa bertahan nggak sampai 35 tahun mendatang? Kalau ini sudah membuktikan 35 tahun dia ada di muka bumi ini, dan di Indonesia 18 tahun tanpa leader. Itu luar biasa. Berarti apa? Saya bisa pegang perusahaan ini untuk masa depan anak-anak saya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa merasakan apa yang saya lihat gitu ya. Artinya karena ini kalau nggak bagus saya nggak mungkin. 13 tahun saya nggak pernah bergabung MLM apapun. Karena saya ngeri gitu loh. Saya mau cari kendaraan yang tepat, apa ya. Saya lihat di sini cukup bagus. Ya. Dan saya walaupun ini bukan perusahaan Indonesia, sebenarnya saya sedih gitu ya, ini bukan perusahaan Indonesia, tetapi saya harus mengakui, saya harus salut sama mereka. Mereka selama 18 tahun mendedikasikan di Indonesia untuk kesehatan masyarakat kita ya, melalui sinse-sinse atau dokter yang selama ini menjalankan seperti itu ya. Dan harganya saya lihat juga sangat murah ya. Oke, nah ini Bapak Ibu saya screenshotkan ya. Apa sih kalau kita udah jadi vice manager? Jadi penting sekali Bapak Ibu harus punya satu leg yang tadi ya, syarat-syarat tadi itu untuk menjadi seorang vice manager ya. Nah untuk menjadi vice manager Bapak Ibu perlu 2 bulan berturut-turut saja ya, itu udah menjadi
Vice Manager, nanti Bapak Ibu di sini ada haknya ya, yaitu mendapatkan penghargaan dari Swanghor, PIN Vice Manager, sertifikat pencapaian, pesan ini sorry ya, ini bahasa Indonesianya menurut saya jelek banget. Saya juga ada protes ke manajemen ini karena mereka hanya mentranslate dari Malaysia ke Indonesia. Jadi saya minta ini harus dibikin yang perfect karena Indonesia pasti besar gitu ya. Lalu diundang untuk menghadiri seminar kepemimpinan Vice Manager selama 2 hari 1 malam yang diadakan oleh Swanghor. Dan ini yang seminar luar negeri ini untuk Vice Manager yang berprestasi. Artinya apa? Yaitu yang tahun ini Dubai udah ada 2 Shinsei yang berangkat ya, seperti itu ya. Itu karena dia posisinya sudah jadi Vice Manager ya, jadi mungkin dia stok sendiri, dia bangun saudaranya atau apa, tapi dia belanja sendiri, sebenarnya nggak punya jaringan dia, seperti itu ya. Oke, ini untuk kalau Bapak Ibu mau jadi ini ya, Vice Manager atau Senior Vice Manager atau Special Vice Manager atau Diamond, Bapak Ibu di grupnya ini harus ada elite. Dan elitnya mau ada 1 di 1 jaringan atau 5 atau berapa itu dihitung semua. Kita dibayar loh sama perusahaan ini, gitu ya. Makanya upline kita, kenapa sih bonusnya kok gede? Kenapa sih kok Miss Gan mau bersusah payah membangun Indonesia? Karena royaltinya Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi selama kita bisa membangun elit ini 500 kotak, bahkan ada mungkin berkali-kali elit, itu semuanya dibayar ya. Udah ada gambaran ya sekarang ya. Oke, lalu ini saya juga masih PR, saya tanya sama perusahaan nggak bisa menjawab karena mereka bukan orang marketing ya. Jadi ini Bapak Ibu ada di buku panduan bisnis halaman 8 ya, diasumsikan ya, misalnya nih gambar-gambar ini semuanya hanya 13.000 poin, yaitu cuma 500 kotak aja ya ada di kedalaman. Nah, sini saya tunjukin, nah nih, ini saya mempunyai 7 direct saya sudah mencapai 13.000 poin. Berarti saya diamond ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat saya punya 7 ini, lihat nih, bonus kepemimpinan 1 elit. Jadi 1 elit itu bukan elitnya 1. Tetapi yang namanya 1 elit itu adalah kita dibayar dari level pertama kita. Diingat-ingat, berapapun level pertama kita mencapai omset, misalnya di sini contohnya 13.000 poin, kita dibayar royaltinya 6,7%. Ya, makanya tadi Pak Wijaya bilang, Bu, saya boleh bangun 50 kaki nggak? 30 kaki? Boleh. Tetapi kita kalau cuman melebar tapi dalamnya nggak bisa menjadi elit, biasa aja gitu ya. Jadi kita harus bantu direct kita mencapai elit. Kalau mereka mencapai elit, misalnya saya punya 7 direct saya itu mencapai 13.000 poin atau elit atau 28%, gak apa-apa, 28-nya sebenarnya diambil buat downline, 28%, tapi saya dibayar 6,7%-nya, seperti itu ya, itu namanya royalti, dikali 7, ya, berarti 18 juta. Lalu yang kedua, kalau misalkan di kedalaman saya ada 14 elit, nih, perhatikan, yang ini, 14 elit, saya udah hitungin ya, 14 elit, berarti kan pengkalinya bukan 6,7 lagi, karena udah di kedalaman, ya, berarti 14 elit ini dikali 13.000 kali 3.000, 4%, kali 4% ya. Nih, rumusnya ini 4% ya. Oke. Lalu di kedalaman lagi, ada elit lagi. Ya, ada elit lagi, saya dibayar, yaitu total elitnya, yaitu total yang ini, ini berapa nih? Segi 5 sama yang ini. Yang C9 ini, gitu ya. Totalnya ada 14, ya, 14 elit. Di kedalaman saya masih dikaliin lagi 4%. Ya, 4%, sorry, 14 tuh yang ini ya, sorry Pak. Yang ini nih, yang warnanya biru muda, 14 kali 4%, yaitu di kedalaman, itu 21 juta. Nanti di kedalaman lagi ada elit lagi, saya masih dibayar lagi sama mereka 2,7%. Ya, dikali 22 nih, kalau lihat 13.000 kali 3.000 kali 22. Artinya apa kalau saya perhatiin? Berarti yang ini saya dihitung lagi, ini udah 14 tambah 6. 14 tambah 8, sorry. Ya, ini nih yang segitiga. Ini ada elit-elit, saya masih dibayar sama mereka, omsetnya para elit ini. Berarti 22 kali 2,7% kali 3.000, 23 juta. Lalu di kedalaman lagi,
ada lagi elit-elit lagi, ini ada tambah 6 elit lagi, totalnya elit di grup saya 28. Dihitung lagi, yang ini udah dihitung tadi kali 4%, 2,7, masih lagi dihitung lagi. Berarti 28 kali 1,3% kali 3.000 kali 13.000. Artinya di total. Jadi ini satu elit ini dihitung berkali ya. Totalnya 88 juta. Nah, saya memang masih kasih PR ke manajemen untuk saya ini precisely-nya gimana sih kok bisa dapat begini, kok apa nggak jebol apa gimana, tapi memang nggak jebol karena memang payout-nya mereka sudah pasti seperti itu. Tapi saya senang aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya belum sepintar bisa menjelaskan ini bagaimana, tetapi Bapak Ibu harus lihat. Bapak Ibu kerja di kedalaman, membantu kedalamannya Bapak Ibu, lihat dibayar terus loh. Elit-elit ini dibayar. Jadi nggak ada yang sia-sia di sini ya. Bapak Ibu mau bangun cuma 2 kaki saja, boleh. Bapak Ibu mau bangun 4 kaki, silakan. Mau bangun 11 kaki, silakan. Tapi ini hitungannya seperti ini, ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya dulu tentang royalti? Malam, Bu. Izin tanya lagi, Bu. Ya, gimana Pak David? Bu, berarti itu elit di kedalaman berapa aja nggak jadi masalah ya, Bu, ya? Iya, dibayar loh. Oh, iya. Makanya Pak David udah tahu seperti apa kekuatannya Indonesia, itu Pak David harus punya kekuatan di kedalaman. Karena semakin banyak elit ya udah bonusnya Bapak besar sekali. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu. Ya sama-sama. Ada lagi? Halo Bu Gita. Iya Bu Susan, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Saya ingin tanya triknya Bu untuk jadi diamond itu kan 7 kaki di bawah kita ya Bu. Ya. Itu trik yang lebih cepat dan lebih efektif, kita memperbesar dulu level 2 atau 1 kaki dibesarin dulu Bu. Sebab kan tidak semua member yang kita rekrut itu kan awalnya bersemangat, ke belakangnya loyo, suruh ikut Zoom nggak mau, ini itu alasannya terlalu banyak. Jadi menurut Ibu trik yang paling bagus tuh besarin dulu level 2 supaya kita bisa nyari mana yang bisa dikembangkan ke bawah atau 1 kaki dibesarin dulu ke bawah Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu Susan, kalau menurut saya ya, tapi saya bisa salah juga ya. Kalau saya sih mikirnya gini Bu, saya di awal harus punya 3 kaki kuat dulu. Jadi yang diajarkan Singapura itu benar, 3 kaki ya. Jadi selama kita belum punya 3 kaki yang kuat atau 1 kaki menghasilkan kurang lebih 3.000 poin, 3.200 poin itu kurang lebih 125 kotak kopi. Kalau Bapak Ibu udah punya 1 leg yang udah 3.200 poin, itu berarti udah ibaratnya tuh Ibu punya aset udah kuat gitu loh Bu. Ibu silakan melebar. Jadi selama mereka belum bergerak Bu, Ibu fokus dulu ke situ. 3 grup ini Bu. Karena 3 grup ini gede, nanti saya tunjukin deh Bu ya. Gitu. Jadi apalagi melebar, tetapi maksud saya jangan kita hanya sponsor sebagai direct, tapi ke dalamnya kopong, nggak akan ada 9 digit. Karena 9 digitnya tuh ada di royalty, tadi saya udah tunjukin. Seperti itu. Jadi perusahaan ini pintar. Dia ngajarin kita adalah kita harus melebar, tetapi juga kita membina ke dalam. Seperti itu. Oh, jadi seimbang ya Bu? Ke samping juga, ke dalam juga, begitu ya? Betul sekali. Ibu fokus dulu 3 Bu. Temanggung masih besar kan Bu? Amin. Itu kan belum ada yang bergerak. Ya, Ibu pasti bisa ini gitu kan. Saya kemarin sempat bilang juga, kalau ketemu orang yang bagus, yang kira-kira dia punya pengalaman MLM dan sebagainya, sambungkan sama saya bantu closing kan. Seperti itu. Iya, siap Bu. Makasih Bu Gita. Iya Bu. Ada lagi? Enggak ya? Oke, saya terus ya. Oke, banyak juga sekarang Bapak Ibu udah tahu ya, dasarnya dari bisnis ini seperti apa tadi ya, saya udah jelasin semuanya. Supaya masuk ke program 1-1 ini, logikanya udah mulai berjalan. Oh, dari sini ya. Bapak Ibu masih ingat ya, program 1-1-1 itu adalah pintu masuknya Bapak Ibu ke orang. Ya, karena apa? Itu sangat mudah sekali. Secara psikologi orang adalah, oh gampang ya, mendapatkan 36 juta hanya ngajak 1 orang, ya kan? 1 bulan minum kotak kopi yang sama kita,
13 bulan bergerak, siapa yang mau kasih 36 juta dari kita minum kopi? Ajak membuka mindset seperti itu. Jadi bicara yang simple dulu kalau sama orang yang masih baru. Jangan ngomongin MLM yang terlalu heboh, nggak usah. Saya tambahin aja, kalau Singapura udah booming sama suatu produk, berarti itu harusnya menjadi catatan buat kita. Karena Singapura itu negara yang negatif sama MLM. Tapi kalau di sana sampai ada diamond, berarti itu produk yang berbicara, sistemnya berarti simple. Seperti itu ya. Nah, program 1-1, Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau di basic saya kasih tahu, ini adalah sebenarnya duplikasi 2. Bulan pertama, kalau saya ngajak 1 orang, ya, berarti kan di grup saya cuma ada 2 orang. Saya dengan si A. Sama-sama beli 1 kotak kopi. Tadi Bapak Ibu lihat, 1 kotak kopi harga poinnya 26, kalau berdua cuma 52, belum mencapai 400 poin, berarti saya belum ada bonus. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah mulai bergerak. Kalau nggak bergerak nggak akan ada bonus, tapi lihat ke depannya lagi, bulan depannya lagi, mulai ngajak lagi si A, ngajak si B, saya ngajak si C. Berarti di grup saya udah ada 4 orang. Ya, 4 orang masih omsetnya 4 kotak kopi kali 26, belum 400 poin. Berarti saya belum ada bonus, ya. Baru di bulan keempat, grup saya ada 16 kotak, ya kan? 16 kotak berarti poinnya udah mencapai 400, kalau kita hanya main kopi saja, gitu loh. Tapi Bapak Ibu lihat, saya sebulan menjalankan bisnis ini, itu yang tadinya saya pikir ini, ternyata udah 300-an orang di grup saya. Sekarang per hari ini, tadi suami saya bilang udah mencapai mau 450 orang. Cepat sekali ya Bapak Ibu ya, gitu loh. Jadi sebenarnya program 1-1 ini terlalu mudah. Saking mudahnya orang bergerak kencang. Nah itu pinter itu Singapura. Ya, manajemennya Swanghor pinter. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu juga harus tahu, program 1-1 ini yang mengeluarkan adalah manajemen. Jadi saya tanya, ini adalah programnya leader atau programnya manajemen? Ini ternyata yang ngeluarin adalah direktur marketingnya mereka, gitu loh. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan angka ini kalau full metric. Kalau semuanya sampai ke bulan 13 ada 8.000 orang akibat dari 1-1-1 tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi logikanya begini Bapak Ibu, program 1-1 ini. Kalau saya sebulan ngajak 1 orang, berarti di Januari saya cuma punya 1, bulan depan saya sponsorin 1 orang lagi, artinya apa? Selama 13 bulan, saya akan punya 13 direct sponsor, benar? Semua orang akan melakukan hal sama, di sini mereka, program ini adalah menciptakan kita direct sponsor sendiri, tidak membantu ke bawah ya. Saya ngajak 1, bulan depan 1, berarti 13, sesuai dengan programnya jadi Gold Diamond. Gold Diamond tadi berapa? Berapa kaki kita bangun? Ada yang ingat Gold Diamond? 13, betul. Jadi sebenarnya pinter mereka gitu ya, ngajarin kita pelan-pelan jadi Gold Diamond, seperti itu ya. Nah, 13 direct sponsor. Kalau semua orang melakukan hal yang sama kayak Bapak Ibu, hanya 1, nanti di akhir bulan, bulan ke-13, Bapak Ibu pasti grupnya 8.192. Ini benar, ya. Dan Bapak Ibu punya point group, ya, dari 1 kotak kopi per orang, itu 212.000 PV atau poin. Hitungannya seperti ini. Saya dapat hitungan ini waktu itu dalam bentuk Malaysia. Saya berusaha mentranslate ke Indonesia gitu ya, karena buat grup saya butuh rupiah gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, kita kerja 2 bulan belum ada bonus ya, tuh belum ada bonus. Di bulan keempat mulai ada, pelan-pelan mulai ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari hitungan ini, di bulan ke-10 di mana sudah terjadi duplikasi ada 1.000 orang, Bapak Ibu mulai ada royalti. Ini kenapa 4,7 jutanya angkanya sama? Ada yang tahu? Karena apa? Karena kan belanjanya semua sama ya, 1 kotak kopi, dan udah ke break 28%. Ya, jadi kalau udah ke break, angkanya pasti sama. Tapi nggak apa-apa, kan tadi saya bilang, kita ada royalti, kita dibayar. Nah, royaltinya di bulan ke-10 udah keluar nih, 2,7. Hitungannya gimana? Ada di sini, di bawah. Kita udah punya
direct kita, makanya pengkalinya 6,7 ya Bapak Ibu. Tadi saya udah jelasin kan. Nah, bulan depannya karena serentak semua ngeluarin ngajak satu, pasti di grup Bapak Ibu udah jadi 2.000 orang. Bapak Ibu punya bonus prestasi segini plus royaltinya. Lihat royaltinya besar sekali. Ya, bulan ke-12 kali 2 lagi, hanya belanja 1 kotak kopi, lihat royaltinya dibayar seperti apa. Bulan ke-13, lihat royaltinya dibayar seperti apa. Hitungannya ada di sini. Dan ini yang mengeluarkan manajemen. Ya, artinya mereka bisa mempertanggungjawabkan angka-angka ini. Nah, di sini paling enggak, saya waktu itu nggak mau pusing ya, ini gimana caranya. Tapi yang jelas memang terbukti, memang royalti itu gede sekali. Jadi Bapak Ibu yang jago ngerekrut, nanti jangan lupa, placement ke dalam. Bantu grup kita menjadi elit. Direct kita menjadi elit. Bapak Ibu nggak rugi, karena apa? Semakin Bapak Ibu berbagi, menolong grupnya, tapi Bapak Ibu bayarannya justru lebih besar. Lihat seperti itu. Ya, jadi 36 jutanya terbukti ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mengakhiri yang 3x7? Ada yang mau tanya? Kayaknya banyak loh yang minta pembuktian 36 jutanya. Bapak Ibu lihat ya, di bulan ke-9 hanya dengan 500 orang, Bapak Ibu udah ke-break 28%. Gimana kalau Bapak Ibu sekarang geraknya lebih kencang dari yang 111. Kalau orang Singapura bilang ini adalah program orang santai, tapi nyampe seperti itu. Ada yang mau bertanya? Halo Bu Vita. Ya, Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat yang mana dulu nih? Pak Rahmat Jakarta, Ciganjur. Oh ya, Ciganjur. Oke. Gimana Pak kabarnya? Itu nilai itu yang 16 orang umpamanya di atas ya, 16 orang, PP-nya 416, 40%. Nah, itu yang saya mau tanya itu 16,64 itu apa Ibu? Oh, sorry. Itu kayaknya RM Malaysia deh. Oh. Nggak, yang benar adalah 416 kali 4% kali 3.000, Pak. Itu ya. Ya, kayaknya suami saya lupa meng-hide itu. Ya? Sorry ya. Yes, kayaknya sih. Oke, makasih. Ya, Pak Rahmat. Teliti sekali ya, Bapak. Oke. That's good. Oke, ada Bu. lagi? Yang mau tanya tentang 36 juta? Mau tanya, Bu. Ya, Mas Aditya. Terkait yang program 111 sama yang kita harus fokusnya 3 nanti itu, nanti kalau misal bulan 1 kita rekrut 1, bulan kedua kita rekrut 1. Tadi bisa gedean dikit nggak suaranya? Sorry, saya nggak kedengeran nih. Oh iya. Oke, mau tanya tadi apa namanya? Kan bulan 1 direkrut 1, kemudian bulan 2 rekrut 2. Bulan kedua setiap orang tetap rekrut 1 ya, kalau program 111. Nah, itu nanti taruhnya di bawah kaki kita gitu Bu, atau bagaimana? Ya iya, masa Bapak mau lempar ke upline, ngapain? Enggak, kan tadi kan fokusnya ke 3 terus ke bawah. Itu apakah nanti yang keempatnya itu tetap di bawahnya kita, atau kita taruhnya di bawahnya yang 3 itu? Oh, bagus Pak pertanyaannya. Kembali lagi, Bapak yang tahu lihat situasi orang ini yang mau bergabung gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat 3 orang Bapak yang pertama ABC ini belum bergerak kencang, saya sarankan turun ke bawah Pak. Kecuali 1, 2, 3 sudah mulai menjalankan ya, secara recruitingnya kuat gitu ya, Bapak monggo mau buka keempat boleh, seperti itu. Oke, siap Bu. Katanya kan kalau memang mau gratis daftarnya tiap bulan harus ada 1. Iya. Nah, makanya kembali lagi ini kan simulasinya teori ya. Jadi kalau misalnya Bapak ya pengen pegang kendal nih untuk semuanya di grupnya Bapak gitu ya. Ya Bapak harus berjalan terus. Artinya jangan berpaku sebulan 1. Terus kalau ketemu saya di pesawat saya prospek, saya di Grab saya prospek, dimanapun saya prospek Pak. Jadi kita bergerak terus, lalu kita
sebelum kita taruh ini mau di direct atau di kedalaman, Bapak lihat websitenya Bapak, grupnya Bapak gitu loh. Artinya ini oh yang ini belum bergerak, taruh di tempat yang masih sepi poinnya Pak, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, tanya lagi Bu. Ya. Bu Susan Temanggung ya. Untuk saya merekrut orang, umpamanya saya dapat, terus saya taruh di bawah level saya kedua, itu kan pakai nama kodenya level yang kedua ya Bu. Padahal yang rekrut saya. Padahal saya juga dituntut untuk 1 bulan 1 member kan. Itu mestinya ada kode khusus bahwa saya yang ngasih ke level anaknya level 2 itu saya yang rekrut. Mestinya begitu ya Bu. Kalau dituntut 1 bulan 1 berarti selama setahun kita punya 12 di bawah kita ya, directnya kan? Ya, jadi gini Bu, kalau misalkan Ibu, misalkan saya yang, misalnya saya mau merekrut Ibu Susan, ya kan? Bu Susan saya yang prospek, tapi saya mau taruh di bawahnya misalkan Ibu Erni, seperti itu ya. Berarti kalau Ibu Erni adalah, mau saya taruh di bawahnya Bu Erni, sponsornya harus Bu Erni, Bu. Seperti itu, ya. Ibu, apakah Vita rugi? Mau taruh Ibu Susan di bawahnya Bu Erni? Enggak, saya enggak rugi. Kan tadi saya udah ceritain ya, Bu, ya, bahwa semakin ke dalam, itu kita diperhitungkan. Seperti itu. Nah, Ibu tadi bilang, padahal kan kalau di program 1-1 harus merekrut 1, ya kan? Sebenarnya itu kan hanya teori, Bu. Ya, kembali lagi, teori sama yang di lapangan nggak sama. Contohnya kayak saya harusnya kalau di bulan kedua ini, grup saya cuma 4 orang, tapi tadi udah mau 450 orang. Seperti itu, Bu. Jadi, kembali lagi, ini kayak main catur, Bu. Ibu harus bisa melihat gitu loh, ini kayaknya saya jadiin 1 di grup A, saya jadiin 1 di grup B. Oh ya, satu lagi, buat teman-teman yang belum pernah menjalankan bisnis jaringan, saya hanya pesan, kalau misalnya kita prospek 2 orang ini saling kenal, tolong jangan dipisah, ya, dijadikan 1 tusuk sate nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak rugi, tapi Bapak Ibu nggak akan dimusuhin, seperti itu. Jadi kalau saling kenal, misalnya grup teman SMA, nggak apa-apa, jadiin 1 aja grup teman SMA, 1 leg, teman-teman pengajian 1 leg, teman-teman misalkan asuransi 1 leg, seperti itu ya. Jadi jangan dipisah, karena mereka bisa marah, karena kok gue dipisah sih sama si A, sama si B, seperti itu kan nggak enak. Akhirnya nanti mereka jadi nggak semangat di grupnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini kita sebagai upline, kalau menurut saya ya, saya hanya mengusulkan kita harus mau berbagi. Nggak usah khawatir Bu Susan, oh padahal kan saya yang prospek, jadi harusnya sponsornya saya. Tapi kalau misalnya Ibu punya leg belum ada yang bergerak, taruh di bawahnya mereka nggak apa-apa Bu, Ibu nggak rugi. Seperti itu. Artinya bukan baku 1 bulan harus 1 kena penalti kalau nggak dapat 1 gitu, enggak ya Bu? Enggak Bu, sama sekali enggak. Ini kan bisnis bisnis pribadi ya. Ibu mau menjalankan kenceng, santai, itu strateginya Ibu. Kita sebagai upline, sebagai mentor hanya bisa membantu, membackup. Tapi saya nggak bisa mengopiak Ibu, ayo Bu, nggak bisa seperti itu. Iya Bu, siap Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Malam Bu Vita. Malam Ibu Vita. Ya, malam Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat mana dulu nih? Lampung Bu. Lampung ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu. Bapak sama Ibu sehat. Ya, terima kasih. Gimana Pak? Baik, ini pertanyaannya sedikit nyeleneh, keluar dari sistem, tapi sedikit agak privat, tapi tolong dikasih gambaran aja. Ibu barusan menyebutkan, mungkin saya belum menguasai semua penjabaran Ibu, tapi sudah banyak yang masuk deh gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi Ibu sudah menyebutkan dalam 1 bulan masuk ke 2 bulan awal ini, baru 2 bulan awal ya Bu ya, awal baru masuk ya. Iya, 1,5 akumulasi yang Ibu sebutkan tadi, kata Bapak tadi katanya 450-an ya. Hampir 450. Ya, hampir 450. Membernya Ibu Pak ya. Akun ya. Kan maksudnya ya, oke. Ya. Jadi ini udah di luar dari
dari strategi 111. Iya, benar. Berarti Ibu Saya dalam juga posisi menyangka. sudah di urutan harusnya sekitar di bulan 9 ini ya Bu ya, masuk ya. Ini sedikit privat aja untuk penyemangat atau Maksudnya secara orangnya ya Pak ya? kembalikan ke ini tadi, total bonus. Jangan di sini. Yang mana? Yang tadi, yang A, yang ini yang awal. Oh ini? Bukan. Yang total bonusnya Bu. Di PV. Bukan Bu. Yang tadi, yang kita, yang baru saya masuk. Yang mana ya Pak ya? Nah ini. Oh lewat. Hah? Ini? Ya, bukan. Yang kita baru yang saya baru masuk. Coba di ini lagi yang berikutnya. Saya mundurin ya. Perhitungan bonus elit, Bu. Ini? Yang Bukan. 30 Bukan. Lagi. Ya, belakangnya lagi kita prestasi. Balikin. Nah, bukan. Balikin, Bu. Yang mana Pak? Yang 111 tapi total bonusnya. Yang sampai level bulan pertama, bulan kedua. Yang bulan tapi total bonusnya. Yang slide banyak garis-garisnya. Sekali lagi. Ya, yang banyak garis-garisnya. Nah, betul. ini. Nah, ini. Itu dia. Ini. Mohon maaf ya, Bu ya. Kawan-kawan mohon maaf ini agak sedikit keluar dari ini ya. Ibu menyebutkan udah 450 kurang lebih ya akumulasi. Jadi Ibu posisinya saat ini di level ke bulan 9 harusnya ya, Bu ya. Kurang lebih. Iya Pak. Wah keren ya Bu. Itu aja Bu. Terima kasih untuk penyemangat. Kebetulan di samping kanan kiri saya ada beberapa kawan yang mendengarkan. Jadi kalau kami mendengar yang meresap, menampung, tapi kesimpulannya kawan-kawan pengen dengar ini spesifiknya Bu Vita ini dalam posisi yang mana di bulan awal ini kata kawan-kawan. Ternyata saya tanya di akumulasi 450 kurang lebih di akumulasi 450 berarti level ke bulan 9. Ya, baik itu aja. Terima kasih Pak Heri dan Bu Vita. Ya ampun. betul. Kan ini saya pikir ada apa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Iya, saya pikir ya omongannya Pak Rusli benar. Kalau misalkan kita mau fokus, harusnya sih Indonesia 6 sampai 1 tahun kita bisa ada diamond nanti Pak. Gitu. Jadi karena simple sekali, saya pernah tanya sama Mrs. Gan, berapa sih jumlah kamu punya bonus 9 digit, downline kamu berapa untuk jadi double diamond, itu cuma puluhan ribu, nggak nyampe 30.000. Jadi saya pikir ya ampun, Indonesia pasti bisa lebih hebat dari itu. Gitu ya. Jadi saya doain Bapak Ibu sukses di sini gitu. Sukses tapi harus bergerak. Kalau nggak bergerak ya mohon maaf, kayaknya ya kita hanya jadi penonton ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bergerak, ya tentu pasti akan ada hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil Pak. Seperti itu. Pak Rahmat apalagi saya tahu kemarin waktu ketemu di Lampung ya Pak, Bapak ahli sistem, jadi Bapak pasti lebih jago dari saya. Jangan berlebihan Bu. Ibu ahli sistem banget ini. Kupas habis tuntas. Ya. Baik, terima kasih Bu, kawan-kawan semua. Terima kasih. Lanjut Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi Bapak Ibu lihat ya, bonus royaltinya kita yang bakal besar. Nah itu, jadi saya lihat kalau upline punya 9 digit itu pasti dari royalti. Bukan dari prestasi itu buat downline kita yang bekerja, itu wajar ya. Tapi kita akan dibayar oleh perusahaan karena kita caring ya, membantu grup kita mencapai elit-elit ini gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Malam Ibu. Malam, siapa ini? Dari Jazam Bu, dari downline Pak Heri dan Bu Deta di Tangerang Selatan. Oh iya, yang kemarin ketemu nggak sih ya? Bukan ya? Belum, saya lagi ada pemulihan, masih sakit. Oh, sakit apa Pak? Biasa Bu, ada flu. Oh, oke. Ayo minum kopinya ya Pak ya, supaya fit. Siap Bu. Ibu gimana Pak? Mau tanya, ini kan kalau misalnya dia sudah 2 bulan berturut-turut yang 13.000 tadi, 500 kotak ya. Nah, ini kan presentasinya 28%. Betul. Nah,
terus di bulan selanjutnya seandainya di antara leg dia yang A, B, C itu tidak mencapai 13.000, itu pengkaliannya tetap 28% atau dia turun? Nah, kalau atau total grup PV? Kalau grup PV-nya Bapak tetap secara total berame-rame ini 13.000 ya bapaknya udah elit. Bapaknya adalah udah di 28%, Pak. Prinsipnya pada saat akhir bulan total PV-nya Bapak di berapa dengan grup. Nah, baru nanti dia akan masuk ke kelompok yang mana, Pak? Oh, tapi suatu saat dari 3 grup ini tidak mencapai 13.000 PV, berarti dia bisa suatu waktu bisa turun. Bisa, Pak, bisa. Makanya Pak, fokus di kita bermain di yang repeat ordernya tanpa orang ini tuh pasti orang repeat order, yaitu kopi, teh, odol. Selebihnya kita bisa ceritain ada cleaner, ada kecantikan, itu plus poin lah. Ada ganodermanya, itu juga plus poin. Tapi fokus ke situ ya Pak ya. Siap Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kita bisa lanjut? Lanjut ya. Udah jam 9:30. Oke. Sampai sini paling nggak udah ada gambaran ya, 36 jutanya real ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan mengada-ngada, tapi memang 36 juta itu terdiri dari 2 bonus ya, bonus prestasi dan kepemimpinan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada program juga yang 3x7 ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang menjalankan yang 3x7, terutama dalam menyampaikan kepada orang-orang yang baru atau pemakai yang baru pertama kali mau jalan tapi dia antusias. Apa yang harus saya lakukan? Saya lebih senang dengan program yang ini ya. Strategi 3x7 ya. Yaitu kalau kita mengajak teman bergabung, kita anjurkan, yuk kamu buka daftar nama, ajak 3 teman aja. Ingat loh, daftarnya gratis. 3 teman ya, sebulan aja 3 bulan ini sebulan aja 3 teman. Dari 3 teman ini juga komitmen, langsung ajak 3. Karena lebih simpel. Kalau saya ngomong satu-satu tuh saya lidahnya kelibet-kelibet terus gitu loh. Tapi kalau ini, saya udah praktekkan nih 2 minggu terakhir ini, itu orang lebih gampang gitu loh. Oh, saya cuma ngajak 3. Iya, kalau kamu pengen punya penghasilan 10 juta sampai 50 juta dalam waktu 7 bulan, kuatkan 3x7 ini. Seperti itu. Karena apa? Di mindsetnya cuma cari 3 dibanding cari 12 orang. Paham maksud saya ya? Kembali lagi nih main psikologi gitu ya. Jadi yang paling penting bisnis itu adalah duplikasi. Bapak Ibu harus bisa menduplikasi, mengajarkan yang benar tentang bisnis ini. Karena bisnis ini simple sekali ya. Contohnya begini. Misalkan saya sponsor 3 orang, saya tinggal bilang sama dia, ayo sebulan ini kamu sponsor 3 orang. Pasti bisa. Seperti itu. Jadi mindsetnya dia cuma cari 3 ya. Iya bisa teman, kakak, teman teman kantor dan sebagainya. Ya, dengan duplikasi 3 dalam 7 bulan Bapak Ibu akan punyain grup kurang lebih 3.000 orang ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu udah fokus main duplikasi 3, kita ngejar yang namanya income dulu Pak. Bapak Ibu harus punya income yang stabil. Kalau misalkan di grup kita semuanya beli minimum 2 kotak kopi. Ya, kan tadi saya udah cerita, saya aja harus 3 kotak karena saya minumnya setiap hari bersama suami saya, ya kan? Nah, kalau 2 kotak kopi berarti kan poinnya tuh 52 poin. Cara menghitungnya kan simple, ya. Setiap member dalam bulan pertama ngajak 3, berarti grup saya ada 9. Secara total sama diri saya udah 13 orang. Masing-masing beli cuma 2 kotak kopi aja, Bapak Ibu udah 4%. Udah 4% di bulan pertama. Jadi nggak susah sebenarnya, asalkan Bapak Ibu geraknya lebih cepetan dikit ya. 1 bulan ajak 3 teman, langsung belanja. Cobain 1 kotak kopinya. Artinya kalau semua orang melakukan ajak 3, ya, artinya di sini kita membantu grup kita ngajak 3 orang. Saya nggak tahu ini spill over apa enggak, tetapi karena kita fokus bantuin dia untuk membelah 3, artinya kita minta tolong dia, ayo buka kartu namamu, saya bantuin. Nanti di bulan ke-7, kalau di grup kita hanya mainnya kotak kopi aja ya, 2 kotak kopi, paling enggak bonus bulan ke-7 tuh kita udah mencapai 23 juta. Seperti itu.
Sekali lagi, saya dapat hitungan ini bukan saya yang hitung, tapi saya dapat dari upline. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini simpel sekali ya. Hanya ngajak tiga, tapi kita benar-benar minta dia, ayo buka kartu nama 3 orang. 3 membelah 3 seperti itu. Di bulan ke-6 Bapak Ibu udah break 28%, berarti di sini ada di bulan ke-6 dan 7 Bapak Ibu udah makan royalti, makanya gede. Nah, tentu bulan 8, 9, 10 lebih besar lagi, saya tidak tahu. Tapi di sini mereka cuma menghitung sampai bulan 7, masuk akal. Kenapa? Bapak Ibu udah tahu sekarang, di dalamnya ada royalti, udah bermain di sini royaltinya. Seperti itu ya. Atau Bapak Ibu mau ngajak 3 itu, ngajak 3 orang, yang simple aja ya. Seperti itu. Semuanya mainnya di odol. Nggak apa-apa. Kalau main di odol, omsetnya adalah 22 poin. 100.000 di grup kita per putaran. Kalau siapa yang mau kasih, kita gosok gigi 10 juta dalam waktu 7 bulan. Benar? Ini oke banget Bapak Ibu. Sangat simpel sekali. Odol kita udah bagus, bisa mengobati luka dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kalau grup kita mainnya di odol. Tadi kan di kopi. Kalau mainnya dua-duanya gimana? Ya lumayan kan. Dalam 7 bulan sampai mau kasih 33 juta. Pertanyaannya adalah, belum tentu di grup kita semuanya main 3. Di grup kita pasti nanti ada yang main 10, main 7, main apa, itu udah bonus. Tapi kalau 3 aja, seperti ini Bapak Ibu. Dan kita udah nggak usah pusing, karena sistem emang udah menghitungnya seperti itu. Sekali lagi, ini bukan money game, ini bukan apa, ini benar-benar belanja. Memindahkan belanja kita ke sistemnya Swanghor. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat peluangnya ini sebenarnya sangat besar ya. Pasti 6 bulan lagi akan booming. Bapak Ibu jangan jadi penonton ya. Seperti itu. Nah ini produk-produknya Swanghor, ada harganya dan ada PV-nya ya. Tadi Pak Wanto tanya tentang suplemen mata. Di sini nih Pak, harganya ada ya, yang mata yang mana sih ya? Atau enggak Bapak, saya sarankan tanya ke nutrisionisnya. Jadi saya tidak ahli di suplemen, ya. Jadi di sini Bapak bisa tanya sama nutrisionisnya untuk yang sakit mata itu ya Pak ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang bisa menentukan strategi itu Bapak Ibu sendiri. Kami mentor-mentor ini, upline-upline Bapak hanya bisa membantu mengarahkan, memberikan tools-tools buat Bapak Ibu bergerak. Sebentar lagi minggu depan kita akan launching percepatan suatu tools yang bagus sekali buat Bapak Ibu merekrut orang. Tunggu nanti tanggal mainnya di grup. Jadi Bapak Ibu bisa merekrut orang bisa sebanyak mungkin. Itu udah ada toolsnya, dibantu dari Indo1. Tinggal Bapak Ibu atur strategi. Saya mau jadiin direct semua atau saya mau turun ke dalam. Kemarin ada yang tanya, Bu Vita, saya ada 500 orang nih antri mau daftar. Saya jadiin direct atau ke dalam. Ya saya bilang kalau 500 orang kamu buka 13 leg langsung, tapi habis itu tebar ke dalam. Tebar ke dalam karena persiapan kamu jadi gold diamond. Sebenarnya saya ngasih tahu begini kan saya pasti akan ke break kan. Akan ada Bapak Ibu akan menjadi gold diamond lebih cepat dari saya, tapi saya nggak apa-apa, saya senang sekali kalau Bapak Ibu sukses karena itu. Jadi artinya Bapak Ibu yang punya strategi adalah Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu mau menjalankan directnya langsung 7, saya mau persiapan jadi diamond, boleh. Saya mau 3 dulu nih tapi ke dalam yang kuat, boleh juga. Itu Bapak Ibu yang punya kendali ya. Dan Bapak Ibu nggak bisa besar kalau Bapak Ibu nggak pernah buka website. Jadi Bapak Ibu harus selalu buka website, lihat perkembangan grupnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu, oh yang ini udah belanja, oh yang ini belum belanja. Yang belum belanja sehat, ada kabar, ada kesulitan, apa yang bisa kita bantu, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya menjalankan bisnis ini saya lihat sangat simpel sekali. Kita harus pakai produknya. Kalau Bapak Ibu nggak pakai produknya, nonsense Bapak Ibu jadi diamond. Lalu yang kedua, Bapak Ibu memang harus punya suatu impian. Di sini mau seperti apa? Oh, saya kepingin setahun saya udah jadi diamond dengan income berapa digit dan sebagainya. Itu adalah afirmasi. Penting kita harus punya itu Bapak Ibu supaya itu yang mendrive Bapak Ibu untuk melangkah. Karena
Kalau nggak punya itu, kita kayak nggak punya motivasi. Jangan gampang menyerah ya, karena apa? Indonesia ini luas sekali. Bapak Ibu coba sekali-sekali buka kontak handphonenya, nggak mungkin itu cuma 13 orang. Ya, say hello, apa kabar, dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi, bisnis ini adalah bisnis duplikasi, dan Bapak Ibu ajaklah ke pertemuan-pertemuan grupnya ya. Ya saat ini kita kan udah di zaman yang Zoom ya, bukan lagi pertemuan offline dan sebagainya. Jadi ajak aja masuk ke pertemuan-pertemuannya Indo1 ya. Indo1 itu ada encounter night, ada basic training, ada advance ya, yang bisa membantu grupnya Bapak Ibu supaya bisa cepat berkembang ya. Oke. Ya, tadi saya sudah ceritakan ya, artinya bagaimana cara menjalankannya sangat simpel sekali. Tolong langkah pertama Bapak Ibu coba dulu belanja. Sementara ini kopi kita juga limited sekali. Ayo Bapak Ibu cepet-cepetan aja supaya nggak kehabisan. Hopefully pertengahan September kontainernya udah masuk Indonesia ya, seperti itu. Sekian dari saya percaya di sini akan banyak jadi diamond, karena ini menurut saya mudah, dan Bapak Ibu udah punya mentor yang care sama Bapak Ibu ya, karena kita semua tahu kalau satu orang di grup kita itu adalah aset ya. Bapak Ibu perlakukan hal yang sama ya, jangan dicuekin, jangan jadi semua disayang sama Bapak Ibu, supaya kenapa, itu adalah pensiunnya Bapak Ibu. Saya sudah ketemu sama bapak-bapak waktu di kantor saya pertama kali datang ke kantornya Swanghor, itu bapak-bapak yang sudah minum kopi 10 tahun. Beliau nggak jalanin bisnisnya, tapi beliau cerita, saya ini orang Aceh, menurut saya ini kopi enak sekali. Dia udah fanatik nggak mau ganti kopi, padahal dia bilang orang Aceh itu punya kopi yang sangat enak. Langsung di otak saya apa Bapak Ibu? Waduh, repeat ordernya kuat banget ini bisnis. Nah itu paling penting banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan punya pensiun di sini. Kita jaga bisnis kita, terutama yang ada di grup ya. Saya minta tolong, kalau misalkan ada yang negatif, mohon maaf, jangan marah dari sekarang, itu pasti akan di-remove oleh tim Indo1. Jadi kita di sini menjaga dream-nya masing-masing, dan di situ harus positif semua. Kita tetap ramaikan grupnya supaya orang baru yang masuk itu semua semangat. Ya, kita jaga dream masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih kehadirannya di Advance malam ini. Ini nanti akan saya share semua dalam Google Drive ya. Kita akan ada Advance